scene-nya saat itu adalah ada keranda lagi di bawah gitu. Nah terus kalau nggak salah ketabrak mobil tuh kerandanya. Kerandanya ketabrak mobil, pocongnya terbang, masuk ke apa namanya, adukan semen. Iya. Itu lu yang ngedit? Iya. Oh itu dia yang ngedit anjir. Gua pas itu motor gua yang Xion ungu yang Siapa namanya? Vio. Itu dibawa ke situ anjing dari dari mana anjing? Oh dari apa silat? Padepokan. Ya kan harus muter dulu ya anjing sampai depan Taman Mini dorong gua. Terbalik. Karena bensin. Enggak, Busi. turun mesin. Wah, nyokap gua. Oh yang gak ganti oli ya? Iya. Oh Iya iya. anjing kering itu. Nyokap itu zaman gua SMK. Wah, gokil tuh. Berdua sama adik gua yang paling gede. Tapi ngomong-ngomong ganti oli, lu berarti belum ganti oli lagi ya, Rin? Elunya. Sejak tahun berapa? Kalau by myself udah. Anjing. Oh dia bisa By myself udah. DIY bisa dia DIY. DIY. Kalau by someone hand Nah itu kapan? belum. Tai, terakhir sama sorry. Sebut nama. Sorry. Iya, terakhir. Terakhir sama itu dong udah. Iya lah. Habis itu gak pernah lagi. Enggak lah. Gua nggak bisa kalau nggak pakai perasaan. Anjing. Tapi lo harus tanggung jawab Jod. Kenapa? Sama pertanyaan lu. Karena kita bisa nanya balik nih. Bisa. Nah kalau lu kapan? Baru-baru ini gue. Berarti lu matain omongan lu. Yang mana tuh? Katanya dulu janji Buat gak lagi. gak ganti oli lagi. By myself, by yourself is right. Enggak sih. By someone hand. Di bengkel sih. Ya, anjing, kenapa lurus? Kenapa lurus? Kan kita bukan ngomongin yang Kenapa lurus? yang patahnya, ngomongin yang Kenapa patahnya. lurus Di anjing? bengkel. Enggak. Versi patah. Sumpah lu? Yang enggak, maksudnya bengkel Oh, temen. sama abang-abang bengkel. Di bengkel temen. Kebetulan ada kenalan. Nah, Gitu. Jadi ada laga tandang sama kandang. Bisa ada leg 1 leg 2, Rin anjing. Kagak, kalau leg 1 leg 2 klubnya sama. Nah, Iya kan? gitu. Kalau leg 1 leg 2 klubnya sama. round robin gak? Berarti dia Verstappen sama Lewis dia. Beda-beda dia. Hah? Ya kan beda ini. Pertama nama apa? Sama Lewis Luis apa? Hamilton. Oh. Misal Lewis Kelly. Udah pindah dia ke Ferrari. Iya Ferrari kan. Lu ngikutin F1 gak? Gak ikutin gua. Anjing enak banget coy. Jadi gimana lu? Udah weekly nih ya BL. Udah weekly nih. Enggak baru ini, karena kan biasanya sebenarnya bukan gaya-gayaan sih ya, cuma buat mengisi waktu luang aja. Kayak zaman-zaman dulu kan masih ada tandemnya buat main tenis. Terus sekarang kayaknya main tenis udah susah cipet waktunya, karena zaman gua saat itu tuh di sela-sela jam kerja gua masih bisa tuh, kayak gua main jam siang sampai jam makan siang kan jam 1 ya. Gua tuh main kayak misalkan jam 3 tapi gua startnya jam 12 tuh udah nepok. Saat itu gue masih bisa. Bisa gue kayak gitu karena kebetulan di Kuningan ada. Kita aja KZN. Terus sekarang pas magang keluar jam 12 baru balik jam berapa? Jam 3 anjing. Gue magang anjing. Gue kan bener-bener ada Iya, responsibility di situ. Maksudnya dia aja kerjanya bisa begitu, apalagi magang tos. Oh dia masih ada utang cerita sama gua. Apa? Itu yang jadi editor Indosiar gimana ya ceritanya? Ini terlalu nyebrang-nyebrang banget ya pembahasannya ya. Iya, gue pengen tahu juga. Ya, gue clearin yang tadi dulu kali ya. iya. Nah jadi main tenis kayaknya rasanya waktunya udah susah. Yang terlalu formal apa? Jadinya ganti ke biliar. Biliar pun juga kayak baru-baru minggu ini sebenarnya. Tapi minggu ini udah 3 kali main biliar. Kayak nyari hobi 3 kali baru anjing aja sih. minggu ini. Iya. Kayak atlet anjing. Anjing udah kayak Wendy. Di Walter. Enggak, Wendy Cagur. Oh gua gak tahu. Kan anaknya sekarang jadi atlet anjing ada biliar. Yang cowok gokil tuh. Padahal gue main for fun doang anjing. Temen gue pengen jadi atlet gila. Siapa ya? Apa-apa. 2 kali seminggu anjing. kan- Cowok tuh punya hobi penting sih tos. Iya. Gitu sebenarnya itu pencarian hobi aja sih buat di sela-sela penat. Karena gue Hot Wheels juga udah jarang main Hot Wheels, udah nggak beli lagi. Apa namanya? Diecast. Panorama apa namanya? Panorama. Di Aroma. Paralimpik. Diaroma. Diafragma. Dia. Siapa? Pasan anjing. Siapa namanya? Dia siapa? Aduh. Dia Malik. Apa sih namanya? Diorama. Bener. Diorama kan? Iya, Diorama. bener.
diorama. Yang desain yang ada Hot Wheels, ada parkirannya. Oh iya. Yang gue tuh inget diorama tuh kayak ini aja yang di Monas. Mana kenapa itu? Lu belum pernah ke Monas ya? Pernah anjing gitu. Enggak, ke dalam, yang lantai bawah nih. Itu ada diorama pas dulu perang. Iya, kayak museum kan. Ntar tampilin di situ ya, ntar di edit ya. Lu kirim ke gue ya. Nih kayak diorama. Oh iya, diorama itu. Adik gue bilang, adik gue kan ada yang Mas Jo, ada yang mau dibeli nggak nih Hot Wheels-nya? Terus gue cari tipe yang gue belum. Hot Wheels, jangan usah pakai S, Hot Wheels aja. Iya Hot Wheels yang ini apa namanya? Terus ya udah gue sekalian pamerin ini deh. Nah ini gue ada nih di kantor nih kayak gini nih. Mana lagi ya? Tuh kayak gini nih koleksi gue sebanyak ini terus. Terus adik gue tadi salah dia transferan. Tadi yang toko mana yang toko? Enggak. yang mobil itu maksud gue. Ini kan toko nih Skyline yang tipe lama kan. Iya kayak gitu. Terus adik gue nawarin ini nggak ada. Yang tadi yang mirip Jen, mana yang mirip Jen? Yang mirip Jen kan. Yang ininya. Salut buat Jen dulu gitu soalnya. Jen. Senpes Jen. Lu kalau denger gue surga kekal kan. Amin. Surga kekal. Amin. Tapi dia bisa dipastiin aman nggak nih? Aman. Pastiin aman ya. Aman apa ya maksudnya nih? Kan lu mau ngirim fotonya doang tadi kan? Iya maksudnya kan gue takutnya jadiin apa buat kontes foto orang yang menang orang lain kan nggak aman kan. Dikit-dikit aja. Gue spill dikit-dikit aja ya. Itu lu minta titip ke adek lu apa adek lu yang beli sendiri? Enggak, adik gue kan hari ini lagi ada atau kayak ada tugas dari Pak Edi deh. Tapi di Metro TV. Terus kayak kumpul sama temen-temennya gitu. Terus Oh kayak gua pas itu ke ini Jawa Pos. Iya, pernah. Anjing jauh banget bangsat di Simpruk. Dari gua enggak. Dari lu jauh. Terus macetnya tos anjing. Gua sama Dedi nih bajunya awalnya kering. Basah kuyup anjing. Naik motor tuh. gitu. Terus temennya adek gue ada yang nawarin. Tadi yang Porsche tadi? Enggak, yang Porsche emang yang lagi gue cari itu di grup Facebook. So gue kayak gitu sampai masuk community-nya gitu, sampai ikut yang apa namanya kontes fotonya. Terus adik gue temennya ada yang nawarin, Mas Jo, nih teman adik ada yang apa namanya kolektor Hot Wheels juga nih, dia jual beli juga kebetulan. Ya udah gue kasih tipe yang emang lagi gue cari, walaupun udah nggak semasif dulu, karena dulu gue bener-bener kayak hunting gue sampai kayak misalkan lagi pulang kamu kemana, sengaja gue melipirin ke Indomaret, Alfamart buat nyari tipe, kayak modelnya Tio gitu. Itu kalau di Lombok ya, temen gue pernah ke Mandalika, dapet tuh seri Civic cut. Seri Civic Eka, Civic Estilo, Civic Nova, semuanya dapet tuh anjir. Masih ada di sono dia. Iya, Civic mau bagus. Civic gue cuma punya berapa ya? 3 apa 4 gitu. Lupa gue. Eka, EG, Estilo. Gitu sih. Terus itu beli dia apa dikasih? Temen gue beli di Mandalika. Kan dia nyari, masa jadi dikasih? Enggak, maksudnya beli sana tuh ngapa? Kok dia jualan sih Mandalika? Indomaret dekat Mandalika. Pokoknya Indomaret kalau lu udah di luar Jakarta tuh suka nemu seri-seri yang emang nggak dibanditin sama orang-orang situ gitu loh. Masih banyak, jarang gue main kalau misalkan di luar itu. Kadang suka diobetin sama kasirnya, suka dipisahin yang bagus-bagus sih. Lu nggak tahu kan lu? Gak main dia. Nggak main gue bingung. Tapi lu sampai ganti ban gitu aja. Custom gitu ya? Sampai itu jadinya perjalanannya tuh dari gue dulu tenis lagi masih aktif, terus kayak udah mulai capek deh tenis gitu, terus ya udah akhirnya ganti hobi lagi main Hot Wheels. Itu sampai di jam kerja juga sama gue ke bengkel ininya, bengkel buat ganti ban. Aha gitu? Ke Ahanya lu? Aha apa tuh? Ahas bodoh. Oh kurang anjing jadi Aha mah siap anjing. Ahas. Iya, sampai ganti ban, terus misalkan gue nambahin spoiler, nambahin nose. Kayak kalau gue cari dulu fotonya agak lama sih. Tapi ada gue foto sama teman-teman kantor gue yang udah bapak-bapak tuh lagi milih-milihin pelek ban, terus juga bannya bisa dicamberin. Begini ya. Iya, dicamberin. Aneh banget. Sampai beli bornya gue di kantor tuh. Karena kan buat itu kan dikikir dulu kan. Terus kayak misalkan gue nambahin spoiler, ada lagi pakai tempelan gelutaknya, terus ada lem khususnya. Gue sampai nge-custom itu rata-rata dia 3D printing ya? 3D printing. Jadi kayak pakai resin PC lu terus beli 3D printing aja. Buat kerja kan anjing. Enggak, gue sempet nonton nih di vlog siapa. Dia bantu kerjaan. Oh, buat bisnis ya? Iya, bisnis itu tadi. Bisnis itu. Ya itu gede, salah satunya ada namanya. Itu ada pemainnya masih. Aduh, gue lupa udah lagi banyak nama tokonya ya? apa, udah lama banget gak kesana. Nama pokoknya tokonya? itu dia. Gue main ke toko itu yang lu bilang lu lihat di YouTube itu. Iya. Gue main ke tokonya dia.
depannya ada nya gitu, daerah Depannya E apa daerah ya? Cipete. nya apa? Depannya E katanya. Lupa gua namanya apa. Eagle mereknya. Bukan. Singkatan pokoknya cuma 3 alfabeta. Ya udah enggak usah. Tiga alfabeta. Enggak usah. Seingatin aja. Lu sampai lu spuring gitu, Jut. Bannya, Jut. Iya. Nih, kayak misalkan gini nih. Ini tuh kan bannya gue ganti lagi nih. Ini bannya karet. Ini pakai spacer ya anjing. Gestrek Joknya gue ganti. Anjing, spacer. Tuh ada orang-orangnya juga. Recaro joknya. Nih. Ini di jam kantor nih, bar jual beli Hot Wheels di jam kantor. Lu harus banyak kirim file ke gue, Jut, anjing. Banyak, seru makanya. Ntar biar gue tampilin aja. Tuh, ini kan ada di meja gue kan ada beberapa nih udah gue pajang-pajangin kan, mini GT. Ada yang mini GT, ada yang Hot Wheels, cuman yang anjing ini WA terbiarkan terpampangnya nih, gue baru enggak nih. Jangan dong. Tuh. Koleksi gue. Tapi foto yang paling epic sih ini sih, lu lihat deh. Anjing, kayak turunan kan? Nismo. Kayak turunan kan? Iya. Padahal enggak. Oh. Nggak tuh kalau kayak gitu, maksudnya kayak jalan gitu beli berapa Jut? Beda-beda. Kalau ini gue patungan. Jadi kayak bikin kota kecil gitu kita, ada ramen, ada Enggak, bengkel. buat bangunan nama ininya aja Iya. ada gopay enggak? Lebih satu bangunan gitu aja bisa GoPay 600. Anjir. Satu Itu ukurannya- subin doang. Itu ukurannya 1 banding berapa? 1/4 skalanya. Nih dari tadi yang hobinya ini gue ganti si ini nih. Iya kan. Sama lari. Oh ini nih fotonya nih. Mana? Tuh, ini ban ini. Iya. Iya kan, ban pelek-pelek. Tuh. Bawa-bawa apa toko-toko. Hmm. Tuh. Botak lagi. Jangan gitu, bego, ntar atasan lu nonton gimana Enggak anjing. apa-apa. Kan bapak-bapak emang toko anjing. Nih kayak misalkan nih kan gue ganti, terus kalau di belakang ini gue kasih nosnya lagi gitu tos. Jadi tuh gue bongkar nih. Terus ada peleknya, ada ininya kan, ada rimsnya, rimsnya ada apa namanya? Ada lipsnya lah, Iya, disc brake-nya gue ganti juga. Brembo gitu ya, Iya, Brembo kayak gitu. Lu tapi belum sampai ini Jot apa? Yang main sampai jeep-jeepan itu, RC. Enggak, RC kan sama Jeep Ben. belum sampai ngedrift itu ngedrift. Iya juga sih itu. Ada anjing ada. Yang offroad kan? Iya, gokil. Iya tahu gue. ada. Tapi kayaknya akan nyampe ke sana juga deh. Mungkin ya. Tapi kalau lu sampai yang pesawat, gue tontonin Jot. Itu mah aero modeling anjing. Tapi kan belum nyampe ke situ, hobi udah geser ke BL, ya kan? Enggak, tapi lu udah liat belum di YouTube anjing? Dia baru pakai turbin Jot, tos. Turbin apaan? Pesawat? Iya, air modeling berat banget anjing. Bisa terbang tuh, bisa terbang. Bisa. Suara turbin yang Itu kan di Halim ada lapangan khususnya, Rin. Iya, gue tahu. Itu siapa ya? Oh ini. Siapa tuh sih yang punya singa tuh? Fitra Eri. Wah, mana ada anjing. Alsat Petrel. Ahmad, Iya, Alsat. Alsat. Dia main itu juga tuh. Dia punya harimau bukan singa, bukan. Iya, bodo amat. Yang penting gak boleh itu miara-miara begitu di rumah. Boleh, kan ada izinnya. Miara jenggot masih boleh ya. Tadi dulu kan lu ada utang cerita sama gue Oh tadi. iya. Ya. Jadi Ikut editor kemana-mana Indosiar ya. Oke, jadi dulu di Gak usah formal banget anjing. Dulu di Gunadarma itu kita dikasih waktu magang cuman sangat terbatas, 1 bulan doang. Betul. Di saat semua kampus tuh 3 bulan. Ada juga yang 6 bulan. Kayak Lanjut. temen- Kita lah. Kayak teman kita di UI mungkin ada yang 6 bulan Iya gitu. tuh, karena enak difokusin ke sana. Enak. Nah, karena kita sebulan sebenarnya jadinya nggak terlalu fokus dan nggak terlalu mendalam nih. Gitu. Sampai akhirnya gua itu Taruh. nggak di sampingnya aja di sana. Lanjut. Distraksi sampai akhirnya gue udah bingung cari-cari magang, akhirnya ketemulah production house di daerah Lebak Bulus, Jalan Lebak Bulus 1 deh kalau nggak salah gue. Itu ada namanya MKF Mama Kilo Fanta. Mama Kilo Fanta. Iya, Iya, yang ngerti gue. alfabetnya Apa? gitu, Mbak. Tua banget, masa harus alfabet harus jelasin gue gitu. MKF, Mama Kilo Fanta, Tango gitu-gitu loh. Nggak, tapi Tua itu banget. penting Pilot tau, lo, dalam pilot. dalam dunia Pilot dalam lo. dunia kerja gue Pilot. tuh kepake banget. Tua banget anjing. Alpha, Beta, Charlie, Delta. Channel Delta. Iya, kayak gitu tuh Kayak- kepake. Charlie. Hah? Charlie. C. Charlie. bener. Delta ya. Iya, Yankee. Apa Eko. Z. Eko. Lupa gue. Zidane. Nggak ada. Dipakai. Zidane. Tapi Zulu. Z-nya Zulu. ada. Z-nya Zulu. Aplikasi ya. Bener, Z-nya Zulu. Enggak. J-nya Juliet, R-nya Romeo. Benang merah.
Benang merah gimana tadi? Abis itu nemulah Mega Kreasi Film Lebak Bulus ya? Lebak Bulus. Nah, Mega Kreasi Film itu ternyata production house-nya milik Indosiar. Itu kita second desk itu ngikut sama editor. Oke. Jatuhnya saat itu asisten editor. Nah, ini boleh di-share di sini nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa ya. Nah, terus Nggak, lu boleh nggak desainnya? Ini kan job desk dia dulu kan, ini pengalaman portofolio juga bro. Iya, terus pokoknya dalam sebulan itu kebetulan kita tuh ketemu sama koordinatornya, sama ibaratnya head editornya di situ. Nah, head editornya di situ gue agak lupa nama bapaknya siapa. Mudah-mudahan masih sehat walafiat, masih hidup. Amin. Karena waktu itu udah tua banget, kayak udah 80. Nah, dia itu sebenarnya sutradaranya film Dono Kasino Indro. Gak mungkin anjing. Tapi dia masih sering naik sepeda. Masa Enggak, 80 nggak mungkin Jordi, Jod anjing, 80 lebay batu. Masa masih gawe Ya, Jod. 79 kali. Ya Allah, beda setengah tahun dah. Pokoknya udah tua banget dah pokoknya dah. Kayak waktu itu dia ada dislok apa gitu tangannya, terus gue bilang, "Pak, ini nggak dioperasi aja Pak, daripada kayak gitu juga nggak nyaman kan ngejalaninnya, tangannya ada kayak dislok gitu, terus kayak agak mengsel." Terus dia cuma jawab, "Ah, ini paling kepake berapa tahun lagi," gitu, saking tuanya. Beneran. Anjing. Ini paling kepake berapa tahun lagi gitu, terus berarti tua banget kan. Tapi emang dia sering sepedahan. Nah, kembali lagi si orangnya itu, gue banyak gali ilmu sama dia. Gali ilmu sama dia dalam artian dia tuh pernah jadi sutradaranya di film Dono Kasino Indro. Anjing. Kayak gitu. Gokil. Nah, habis itu gue Tuh, dikasih wajar, tua. Ya wajar, gue udah tahu. Ribon nggak? Agak yang dulu kan, yang dulu. Yang 70-an anjing. Oh, MKV emang PH-nya MKF. MKF itu emang setahu gua PH-nya Warkop DKI. Iya kali. Awal-awal itu. Nah, terus Job desk tuh gimana? Job desk tuh dong. job desk gue tuh dibagi jadi dua sebenarnya. Ah. Bisa produksi sama pasca produksi. Kalau pasca produksi kan udah masuk Editing. dapur editor kan. Nah, terus pas produksinya itu juga sebenarnya kita bisa lihat ke lapangan. Cuman lebih seringnya sebenarnya dia nyewa di daerah puncak villanya kayak gitu-gitulah. Tapi beberapa Buat apa nih? buat shootnya, Oh, gua buat kira- shootnya karena kan pas produksi kan itu shoot kan di situ. Nah, cuman pas shootnya itu gue nggak terlalu sering ngikutin ke sana karena daerahnya terlalu jauh. Iya. Dan seringnya Sabtu Minggu. Dia di Cibubur ya? Apanya? Setahu gua Puncak tadi dibilang puncak. Tapi di deket-deket situ juga ada syuting kayak misalkan di Cibubur perjalanan doang atau kayak conversationnya kayak gitu-gitu. Nah, terus yang gue baru tahu ternyata nggak cuman sampai ibaratnya dunia produksi yang top tier aja nih. Ada hal-hal yang emang tempat produksi itu berbau perempuan. Ternyata hal-hal yang memang ibaratnya dunia perfilman yang nggak top tier tuh sebenarnya udah ada juga hal kayak gitu. Dan hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dihindarin. Jadi situ tuh tempat ya boleh aman aja tapi itu ya. Gimana sih? Jadi di dalam area syuting itu tuh sebenarnya lahan basahnya perempuan pada menjajakan dirinya gitu loh. Iya, memang makanya kan tadi gue udah bilang. Kayak gitu. Nah, terus gue dari awal Uzbek. Enggak, itu kan di Jalan Jaksa. Gak anjing. Ini keren banyak lah. Ini pedas ya? Anjing. Tapi enak. Nah, habis itu gue dari awal udah diwanti-wanti. Pokoknya kalau ditawarin kayak gini udah jawabnya enggak aja ya. Iya. Walaupun ditawarin gratis gitu. Iya. Terus ya udah di situ di saat gue di lapangan kayak ada yang ngarah-ngarahnya ke sana gitu loh. Terus gue sama temen-temen saat itu ada kita berempat termasuk gue memutuskan untuk kayaknya kita jarang-jarang aja nih ke tempat pas produksi. Jadinya pasca produksi aja. Oke, masuk di pasca produksinya, di situ ngeditnya kalau di sana itu nggak pakai Adobe Premiere. Makanya Gue lupa nama aplikasinya apa, pokoknya Film aplikasinya Pro. lama banget. Enggak. VN. Enggak, bukan. CapCut belum ada. Bukan. Gak tahu ya kalau sekarang ya. Lupa, sekarang gua juga. sekarang Lupa ini. gua juga namanya. Kalau coloring pakai DaVinci Resolve. DaVinci bisa. Ya, oke kayak gitulah. Gue agak lupa aplikasinya apa. Gue pikir kalau di tempat yang emang secara proper punya production house itu nggak nge-crack, ternyata masih nge-crack juga. Nggak asli ya? Nggak asli, masih nge-crack juga. Terus ya udah di situ belajar ilmu baru karena sebenarnya standar mungkin pakem yang dulu tuh masih pakai aplikasi itu, belum pakai Adobe Premiere, After Effects tuh belum.
Jadinya semua pengoperasian pasca produksi itu masih di aplikasi itu. Dan sebenarnya Nggak, itu ini tar dulu Jod. Itu pas produksi itu berapa hari? Biasanya per Dia per episode. sistem kebut semalam dia Rin. Makanya ini mungkin agak dibahas di belakang deh. Apa? Sebenarnya mereka SKS bisa dia, SKS. SKS Kebut semalam, kebut sistem semalam. kebut Oh berarti semalam. harus ada ini kayak yang gue nonton di apa tuh namanya? Jatuh cinta seperti film. Editor filmnya stay di sutradara. Iya, kayak gitu. Anjing. Kayak gitu, bener-bener kejar Apalagi tayang. SKS ya. Gue baru tahu cerita ini. Bener-bener kejar tayang. Jadi dia tuh bener-bener kayak lu shoot hari ini, edit hari ini, tayang besok tuh udah hal yang lumrah di sana. Makanya sebenarnya kualitas mungkin saat itu perfilman mengarahnya kayak yaudah penting produksi aja tanpa memperhatikan estetika. Karena yang gue magang di sana yang sangat gue petik itu adalah sebenarnya dunia kreatif kayak gini tuh unsurnya udah bukan dunia kreatif lagi tapi udah industri. Nah itu sebenarnya yang membedakan. Kalau produksi kan kayak emang secara apa ya prosedurnya tuh praktis semuanya. Kalau industri karena sistemnya kejar tayang. Iya tahu. Gitulah yang terjadi di kita. Cuman faktanya realitanya yang terjadi rating tetap tinggi karena di setel di jam-jam prime-nya mungkin ibu-ibu lagi masak lagi nih cuman sekedar TV nyala aja. Tuh. Saat itu. Enggak, jangan kan itu Jod. Abimana tuh kemarin baru nge-spill namanya director kan jatuhnya kayak pelatihnya di film itu. Dia ngatur kamera, dia ngatur angle, Coachnya ya. ngatur scene, Ngatur kontras. Ngatur scene bukan ngapain? scene. Scene. Bukan tadi lu bilang scene tadi. Scene. Iya. Iya. Kontras ngapain kontras? Itu bagian post pro anjing. Saya ngatur kontras. Lu kayak mau posting IG anjing. Gitu. Tadi yang menarik tadi belum nyampe tadi yang menarik. Gimana tadi? Yang pocong. Iya, gimana? Nah, habis itu masuklah ke dunia efek-efekan nih, Tos. Dunia efek-efekan. Kalau tadi kan masih kayak kita tuh diajarin di awal-awal mungkin week pertama itu cuman kayak gimana caranya pengoperasiannya dalam dunia pasca produksi ya. Kayak shortcutnya apa, buat nge-cut apa, kayak gitu transisinya seperti apa. Barulah di week kedua kita masuk ke efek atau motion grafiknya mereka di orang punya lah kayak asap-asapnya, terus kayak efek geledeknya. Dan harusnya gue jelasin ini di awal, Mega Crazy Film itu adalah production house-nya Indosiar yang ngedit atau memproduksi sinema azab gitu. Nah, lu di situ ya? Gue di situ dan emang dia ngeproduksinya tuh itu doang untuk series azab itu aja. Karena kan kalau lu dulu nonton series azab mungkin jam-jam berapa sih? Kayak jam 2 abis zuhur gitu gak sih? Iya. Ya gak sih? Kalau pagi kayaknya enggak kan? Nggak. Nggak. Nah, Pagi berita, full berita dia. Yang sore. ya kayak gitu. Nah terus masuk ke efek-efek udah mulai diajarin tuh asap lah, singa lah. Oh iya. Terus juga yang buaya gitu, lah, buaya. meteor lah. Meteor, itu diajarin ya. Ledakan-ledakan gitu ya. Ledakan-ledakan itu diajarin. Gak rapi lagi. Baru pas week ketiga itu Praktek. kita praktek. Hmm. Praktek. Gue inget banget waktu itu editornya. Pokoknya di situ tuh tempatnya gimana ya kalau dibilang proper sebagai tempat editor mungkin kalau teman-teman lihat kayak di startup sekarang atau di dunia agency itu jauh banget dari gambaran itu tuh. Tidak seproper itu. Tidak seproper itu. Orang gue aja waktu itu pakai celana sobek-sobek sama sendal deh kalau nggak salah. Kan Rambut gue lumayan acak-acakan tuh, nggak jelas tuh. Udah masuk ke week ketiga, udah mulai kita mengaplikasikan efek-efek yang kita pelajarin ke dalam scene. Nah, dapet tuh gue sama teman-teman gue yang bertiga sama gue berempat. siapa sih? Gue, Udin. Iif, Udin, Billy. Ya, gue tahu semua lagi anjir. Iya, kayak gitu tuh. Sampai akhirnya ada scene. Ini belum ada efeknya nih. Editor bilang gini, nih lu lihat nih, kalau nggak dikasih efek, ini orang-orang di lapangan kayak orang gila doang, kayak gitu. Orangnya gini-gini doang ya? Iya, orang gitu doang. Dikasih scene, waktu itu menurut gua emang pasti kalau scene azab kayak aneh semua gitu kan, di luar nalar semua gitu kan. Terus kayak, jadi gua ngeliat scene di sana yang
emang kurang masuk di akal tuh hal yang normal gitu loh terus. Justru kalau yang normal nggak kelihatan normal tuh. Ini kok scene-nya normal doang nih kayak gitulah. Jadi agak dikasih efek-efek yang lebay. Nah, scene-nya saat itu adalah ada keranda lagi di bawah gitu. Nah terus kalau nggak salah ketabrak mobil tuh kerandanya, kerandanya ketabrak mobil, pocongnya terbang, masuk ke apa namanya adukan semen. Iya. Oh, itu lu yang ngedit? Iya. Oh itu dia yang ngedit anjir. Buset. Tapi nggak tahu finalnya apakah yang dipakai ditongolin atau enggak gitu ya? Iya, maksudnya gue nggak tahu apakah yang saat itu gue sama teman-teman Kotak Atik tuh bener-bener di upload yang kayak gitu. Tapi kayaknya iya sih. Tapi lu ada di situ ya, Tapi gue ada di situ. Itu bukan orang kan? Hah? Yang dalam Bukan troli. orang, kan itu kaku pas terbangnya. Tar lu. Jadi ceritanya gimana nih? Jadi pas begitu Kan kerandanya nih kan. keranda ditabrak karena mobil ke der. Padahal tuh kerandanya rapi banget packingnya tuh tos. Iya packingnya rapi. Maksudnya keranda kan mesti kayak kebuka begini dulu dong. Baru tuh mayitnya bisa keluar kan. Nah habis itu ditabrak terbang lah tuh kan. Apa namanya si mayatnya itu terbang. Tuh kok kasih kayak efek angin-angin gitu tuh. Kayak cepet gitu. Kayak efek cepet. Enggak itu, tar lu. Lu kan bagian post pro ya. Itu pasti itu footage tersendiri kan yang terbang itu. Setidaknya kayak green screen kan? Iya, green screen. Itu lu juga yang eksekusi atau mereka yang bagian Kayaknya produksinya? itu udah jadi scene gitu, tinggal tambahin efeknya aja Derin. Kayak gitu. Nah, habis itu masuklah ke adukan semen. Nah, pas adukan semennya itu kan kayak kaku banget itu, kayak cuman bambu doang masuk ke dalam adukan semen gitu. Harusnya kan kalau manusia gini ya. Nah, terus gue tuh cuman kayak ngasih efek-efek yang kayak kalau ibu-ibu kayak astagfirullahaladzim kan ada kayak kaget-kaget gitu, nggak zoom in zoom out, kayak apa sih namanya, Dia dramatis aja. iya deep white kalau kita di Premiere Pro. Di deep whitein doang, cuman sini agak dicepetin gitu. astagfirullahaladzim, gue cuma nambahin scene kayak gitu tuh. Masuk live set itu terus kayak ada asapnya, ada suara kayak dor kayak asap gitu Rin. Terus ya udah akhirnya setelah dari situ ini nih udah bener nih pengaplikasian efeknya tuh kayak gitu-gitu udah lumayan tepat lah, timingnya segala macem. Gue kasih kayak ada asap-asapnya gitu. Udah tuh yang gue inget sih cuman scene itu doang. Pantes gak rapi ya, anak magang aja. Nanti kalau ada video, tapi videonya pasti ada deh. Enggak Di TikTok pun juga pastinya ada deh. Maksud gue gini, yang gue highlight adalah lu bilang kalau editor Indosiar itu mengedit sebuah footage terlalu normal, malah tanda tanya lu bilang. Iya. Harus agak-agak yang nggak menjual. Oh, sengaja ternyata Rin. Iya, emang ada pasarnya. Ternyata itu emang targetnya begitu itu deh. Oh gitu. Belakang dapur banget nih anjing. Emang enggak kan, kalau sekarang TV tuh udah ada apa ya? Jatuhnya kayak scene-nya gitu, orang-orangnya targetnya kayak misalkan TV One atau TV itu TV berita, CTI, CTV sinetron, Indosiar Azab sama Antv pas itu India. Hidayah lah. Ya India. Antv India kan. Iya, tapi kan udah bungkus sekarang. Udah bangkrut kayak net. Gitu. Udah tuh itu ya udah, menurut gua setelah saya itu cabut selesai magang, kayaknya mungkin ada sekitar range 1 tahun deh terus. 1 tahun viral kan tuh. Viral jadi meme kan. Gak pernah cerita sama gue dia anjir. Viral jadi meme. Kalau gak salah gue juga masih ada karena kan setelah kita waktu itu gue juga masih sering suka bikin konten di kampus kan bareng sama teman-teman kan. Nah itu gue bikin kayak mungkin semacam kayak dokumenterinya kali ya. Dokumenterinya gue di sana ngapain aja, hasil editornya seperti apa tuh gue tempelin tuh di situ tuh. Cuman kayaknya bukan scene yang itu. Pokoknya intinya lebih ke secara teoritisnya aja. Dunia pereditan, rating, apakah rating itu bener-bener real datanya, apakah memang itu disetting karena ada lembaganya sendiri dan gak semua TV. Lu nggak minta raw footage Jot? Ngapain buat apa juga nih? minta deh kayaknya. Ada lu? Ada. Seru aja, kita bisa edit. Jangan kan, lu udah hak cipta anjing. Seru. Iya, gue kayaknya dapat sih pastinya kayak gitu dah. Berarti kalau lu mendengar omongan-omongan Aldita yang dimana dia di PH, lu bisa paham tuh ya, bisa ada gambaran-gambaran ya. Bisa ada gambaran-gambaran gitu. Oke lah, gue mungkin agak jam sedikit 1-2 tahun kali ya. Oke. Pas yang meme itu naik, gue kayak dalam hati
ini kayaknya editan gua dah. Gitu. Kayak gitu. Yang angin-anginnya ya. Iya, semuanya apa yang diputer-puter gitu. Dicengin kan itu kan sebenarnya kan. Kalau nggak salah sampai masuk Remo TV juga deh nggak sih, Rin? Channel Remo TV dulu sempat kan kita banyak ngambil reference dari sana kan buat bikin konten kan. Dianalisis sama Remote TV. Iya, dianalisis sama Remote TV. Terus gue kayak dalam hati, anjing ini kayak editan gue dah. Keren juga berarti ya. Bangga lu ya. Enggak bangga juga. Bangga lah, harusnya bangga. Iya, tapi sifat bangganya tuh kayak apa ya, guilty pleasure gitu loh, Rin. Kayak anjing nggak terlalu banget ya kayak gini-gini nih ya, tapi viral lagi. Nah, sebenarnya gitu. Buat mungkin saat itu kalau udah ada istilahnya S3 marketing tuh, kayak gitu tuh. Untuk ngedongkrak exposure. Anjing di Mas Jai. Enggak, maksud gue berarti dengan viralnya itu, apalagi dari orang-orang lu juga memang tidak mengharuskan buat ngedit normal, berarti project goal dong kalau sampai viral. Project goal, iya kan? Project goal. Itu yang Karena gua, even itu gila hujatan nih Indosiar nih gitu loh maksudnya. Iya, even itu hujatan pun menjadi exposure dan itu menjadi rating juga. Iya, jadi nilai jual juga. Di Mas J anjing di Mas J. Kalau di Mas J kan ini sutradara yang apa? Ya keluar dari apa Magic Jar gitu di Mas J itu sutradara. Yang nggak bisa nyetir kan? Hah? Jadi dia nggak bisa nyetir kan? Kata siapa? Gak bisa nyetir, dia ngobrol di Vindes kalau nggak salah. Yang gondrong. Tahu gua. Itulah, tapi ya sebenarnya dari pengalaman magang yang 1 bulan itu ternyata membuahkan hasil yang kayak gitu sih. Bagus Jod, bagus. Kalau di gua, tapi memang balik lagi ke masa-masa kuliah, gua pun ngerasa kayaknya dengan kondisi apa ya, seni pertelevisian dan juga mungkin sinema ya kita nyebutnya ya, kayaknya passion gue nggak kesana deh kalau misalkan memang secara tuntutan dan ternyata apa ya masaknya secepat itu gitu loh. Gitu, jadi mungkin menomorduakan mungkin nilai estetika dan lebih ke nilai produksi aja kayak gitu. Mungkin lebih kurangnya dari pengalaman magang gue sih. Gue penasaran sih, maksudnya itu pengalaman berharga loh. Ada scene di mana ngajinya, ada scene di mana ibu-ibu kagetnya. Sumpah gue jadi pengen masuk anjing pas itu kalau kita begitu. Ada scene anjing nggak ngabarin. Ini pasti ceritanya nih mayat anak bandel kan maksudnya kan? Apanya? Anak bandel yang meninggal gak sih? Iya, mayatnya iya. Pasti kan begitu maksud gue. Anak bandel yang meninggal. Kan gelas gue ini gelas lu. Oh iya, sorry. Iya gitu, gue penasaran anjir. Sumpah gue jadi penasaran anjing post pro-nya tuh gimana. Nanti dilihat ada di YouTube, mungkin bisa ditaruh di sama footage-nya. ini praproduksinya gimana. Kayaknya itu nggak pakai reading dah, yakin gue. Pakai lah gila lu. Tetep pakai. Pakai Nah, lah. ini fun fact satu. Skrip pakai lah. Fun fact. Jadi Readingnya pasti on the spot kan, yang Reading on the sebelum take kan. Sebelum take. Wah, iya. Nah, ini fun fact-nya nih. Nah, jadi di sana itu di MKF itu ada penulis skripnya itu ada 3 orang. Nah, itu 3-3nya dirahasiain tuh, nggak ada yang tahu. Wih? Iya. Anjir. Kayak ini. Kayak pembuat resep Coca-Cola dirahasiain. Iya. Sama bumbu KFC. Ya kan udah kolonel itu udah tahu. Sekolah Sanders anjing. Tahu itu kolonel. Maksudnya ya ingredients-nya. Iya, ingredientsnya dirahasiain. Kayak gitu. Jadi dari pengalaman magang gua, walaupun setelah itu gue melihat ada opportunity dalam dunia konten kreator saat itu. Walaupun mungkin saat itu masih secara idealisme sebagai mahasiswa maunya ngulik yang bener-bener daging nih. Tapi mungkin kayak perjalanan 1 bulan 2 bulan sampai sekitar 6 bulan kayak udah mentok gitu loh mau bahas apa gitu. Karena saat gue kuliah mungkin bareng sama Garin ya, saat itu kita sempat ada ngebahas mungkin isu-isu sosial yang ada di seputaran kampus itu sih, dan kita ngebahas dalam bentuk yang benar-benar apa namanya, benar-benar secara teori kita coba kita coba breakdown dalam bahasa-bahasa jurnal. Dan ya mungkin karena terlalu berat itu sih pembahasannya sih. Gua menurut gue ya yang gue lihat ini kayaknya premis konten itu nggak masuk di gua, kan terlalu berat. Kalau eksekusi gue bisa jalanin. Ini sama Chris kan? Iya, sama Chris. Kalau nanti dilihat aja naik di YouTube sih enggak ya? Spotify sih. Doang. Spotify ada namanya Logika Bengkok. Sampah di situ anjing, podcast. gue tahu kemana tuh. Ada videonya di mana?
Instagram di ya? laptop gue di Instagramnya juga ada. Bro, konsep Instagram itu kayak Emailnya. udah Kasih tahu email lu pakai buat apa? Email lu buat apa? Email lu pakai buat apa juga? Gue tahu nih. Email lu pakai buat apa? ceritain Le. Buat sebuah website yang Di masa itu, di masa pandemi, kalian tahu kalau website yang berinisial Pornhub memberikan akses gratis ke semua orang. Sebulan ya kalau nggak salah deh. Gue nggak tahu. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Sama Gua nggak nggak tahu. Nah. Terus kan tiap manusia di project itu kan pasti megang emailnya kan. Iya. Buat G Drive. Terus bangun tidur gue kayak, Ada notif nih. ya, you have successfully registered Pornhub. Wow, siapa ini? Jadi di Tapi lu kenapa langsung mencurigai gue? 2 orang. Antara dia sama Tio. Rian Oh, kata Rian. Tio Oh enggak. iya, ada Rian. Nggak mungkin Udin atau Iip. Nggak mungkin juga Chris. Gua nggak Sama mau. Aldi. Nggak menutup kemungkinan dong. Sebenarnya kan itu biologisnya semua manusia, No, gender no. kan. No. Lebih ke etika sih. Kalau kita ngomongnya sih, sebenarnya lebih ke etika sih. Jadi lo register Pornhub pakai email perusahaan gitu ya istilahnya ya. Iya, perusahaan kecil-kecilan lah buat kita mainnya. Kenapa Jod? Kenapa nggak pakai email lu sendiri gitu loh? Karena email dia sudah tersangkut dengan pacarnya. Iya, kurang lebihnya alasannya itulah. Bilangnya kepencet. Kalau kepencet registrasi kan nulis nama, nulis nomor, terus email. Anjing ada kepencet. OTP-nya lagi. Iya kan, kepencetnya gimana nih konsepnya nih? Tolol, alasan tolol. Aduh. Kayak gitu. Tapi Terus emang kalau- gue kira gak ada anjing, ternyata garis gitu sih. Nongol notifnya, bukannya gua try to looking. Itu tapi nongol. Tapi emang kalau udah soal pacar tuh nggak bisa diumpetin sih. Yang pakai TV-nya Tio dong. Yang di TV-nya Tio tuh gimana ya ceritanya? Twitter kan? Apa? Ya? Twitter Iya, dia. iya. Langsung ditelepon. Dia lagi di video call anjing sama cewek gue. Langsung Video call bukan telepon itu. Langsung video call. Itu Instagram story ya? Naik di Instagram story ya? Gue siapa sih yang story? Gua. Yang kita pada di kasur kan? Lu searching. Bukan searching, nongol di X ya? Di Twitter ya? Iya, di Twitter. Twitter Tio. Tapi bukan dia. Bukan sebenarnya yang buka rame-rame, cuman posisinya gue yang paling depan. Dan itu kebetulan laptop gue. Nah, terus dikerjain kan waktu itu kita lagi nyetel di Twitter kan emang tempatnya video. Sekarang udah legal malah. Film-film pendek lah ya. Enggak, sekarang udah panjang tos. Wih, Sama Elon Musk dibolehin. wah, Gak tau X gue udah keblokir, kayak kebanyakan searching yang aneh-aneh dah. Enggak ngaruh anjing. ngaruh anjing. Enggak ngaruh. Gak tau X gue ke suspend. Sekarang aja nih ya di X Java aja bisa full 1 jam lebih, 2 jam. Ada yang 2 jam mas? Iya di X. Lu nggak perlu buka. Java. Tapi kok paham banget nih jadinya. Jaf. Oh. Java. Tapi template cerita aja Rin. Sama suaminya sama teman-temannya mabuk di rumah. Lu mau yang nggak template? Udah gitu suaminya. Teman kita ya tinggal di Halim tuh ada tuh semua. Teman kita tinggal di Halim. Kalau tiap beberapa menit yang berisik suara pesawat, nah, dia tuh punya dia yang ngegapin anjing. Folder ya? Lu gapin folder ya? Ya udah balik lagi ke topik itu kan. Terus menurut gue juga kayaknya dari Twitter deh semua informasi saat itu sebelum Twitter gue disuspend, gue semua dapet informasi itu di Twitter. Nah terus di Twitter ada lewat tuh di timeline gue kalau misalkan saat ini Pornhub lagi free 30 hari untuk premium. Iya kan? Iya, terus ya udah gue coba regis aja ternyata bisa bener tos. Tapi jangan pakai email perusahaan dong. Kayaknya namanya juga manusia bukan nabi boy. Woi. Ceplok kayak begitu ya. Abis itu Tadi gue pengen nanya apa ya? abis itu ya udah gue langsung penasaran kan. Karena waktu itu ada pornstar baru tos, Eva Elvy. Udah lama. Apa? FLV udah lama. Enggak bisa, udah lama. Paling zaman Covid enggak sih? Oh. Baru ini. Siapa? FLV. Eva Elvy Rusia. Ada deh nanti lu lihat deh. Gua nggak tahu, sumpah. Eva Elvy. Gua bersih. Grupis. Nggak tahu gua. Coba nggak tahu. Ada Eva Elvy terus gue liat. Anjing videonya 2 jam. Biasanya gue cuma 12 menit. Kurus. Iya kurus. Kurang. Ya udah kan beda-beda.
masing-masing disangkal anjing. Tapi itu untungnya apa sih? Kalau plus Rin? Hah? Kalau plus Kalau plus untungnya kita bisa full length. Maksudnya bisa full. Oh iya. Nggak dikat. Tapi lo emang butuh yang ada cerita awalnya dulu Jod. Emang lo butuh itu. Nggak mesti, itu mah karena penasaran doang. Itu pun juga kayak ya udah aja gitu loh. Iya, Penasaran bener. aja gue, pernah punya premium Kan juga kalau nih kalau gua nih. kalau gue kan dari SMP misalnya. Terus gue pakai buat ngupload juga sebenarnya. Anjing upload apaan lo di situ? MU kalah. Ngapain anjing di Pornhub? Ngapain Kan, anjing? kan Pornhub kan tempatnya banyak akses kan Iya. sebenarnya cowok-cowok kan. Jadi menurut gue kayak di situ tuh suatu hal yang kayak anjing nih belum kepikiran nih buat ngecengin suatu klub yang kalah mulu. Tapi di website Tapi di website yang Film mayoritas pendek. tuh laki-laki yang Hmm. pada banyak nontonin kan di saat dia Berarti lagi. pas lagi gini. Highlight nggak MU. usah, nggak usah. Ya Allah, langsung ngaceng aja. Iya, di Langsung saat ngajak dia kelas. Langsung ngajak kelas. di situ mencari suatu hal yang emang perlu dipuaskan tapi kayak anjing nih siapa yang naruh highlight yang kalah di sini. Enggak. Berarti kalau kita scroll nih tiba-tiba ada highlight MU kalah nih itu lu ya berarti ya. Lu yang upload anjing. Di Pornhub ya. Iya, karena gue terinspirasi sebenarnya SNXX dulu ada gak sih nama webnya SNXX. Nah, Sampai itu juga sekarang. ada juga beberapa apa namanya fanatik bola yang ngupload klub rivalnya kalah tuh diupload di situ ada tuh ada di SNXX. Iya. Apalagi selain terus gue bawa ke Pornhub. SNX apa lagi ya? Bukan. Apa X hamster? Ya. Tup Tup egg. Iya. Kalau gue dari SMP tuh taunya YouPorn. Itu udah. Ada Retap, Retap. ada Yujis. Wah, gua nggak tahu tuh Yujis. Oh dulu gue dari SD awalnya ini Yujis gua nggak tahu. Lalat X. Wah, itu apaan tuh anjing? Itu mah yang Indo ya? Ada Iya, Indo. kayaknya Indo. Enggak dulu Indo tuh yang terkenal ini. Cerdas.com kalau lo tahu. Tahu. Enggak Lalat itu yang viral ini. Siapa yang Sukatoro. bukan goblok. Bukan anjing Sukator tuh gue SD nya. Yang pernikahan dini. Harus mau nikah. Bukan, ini lagunya, Itu tapi ada filmnya. sinetronnya. Ya pernikahan dini judulnya bego. Sinetronnya pernikahan dini. Pernikahan dini judulnya. Pokoknya ceweknya itu tomboy main bola, cowoknya kemayu. Nah, yang ceweknya ini dia ada video skandal sama Anjing. vokalisnya The Fly. Anjing lu kok kudet ya anjing. Tapi itu naik ke berita naik. Naik. Oh, gua nggak tahu Gue nonton itu full di lalatx.com anjing zaman Goblok, SD. anjing, Terus yang lucunya apaan? Kan gue nontonnya pas itu di warnet ya. Kok ke warnet pun juga gue ngikut tante gue. Gue nggak tahu tante gue di billing sebelah. Gue lagi buka. Mas Garing. Apa yang tutup? Udah pulang. Ke game aja. Goblok. Gua Tapi juga. gue pertama kali nonton bokep sama cewek. Mau cewek? Anjing. Bertiga sih, cowoknya 2, ceweknya 1. Di warnet. Luar itu SD gue inget banget sampai akhirnya gue bilang, emang kalau cewek lo banget ada 3 ya? Hah? 3 kan? Iya, sampai gue tanya gitu anjing SD namanya gue Oh, polos iya. kan. Emang lo banget ada 3 ya? Gak tau deh ntar dicek di rumah gitu katanya. gitu anjing. Pas SD kan kita masih hidup di zaman warnet kan. Nah di zaman warnet dulu nih mungkin kita masih masuk ke Gen Z gak sih? Enggak, gua enggak mau, gua milenial maunya. Enggak. Lu milenial. Lu Gen Z, gue milenial. Enggak, gua milenial bodo amat anjing. Udah gue Gen Z aja deh. Mungkin nggak ada yang tahu dulu ada Primbon. Mimbon. Nah terus kayak games.co.id. Nah dulu kalau Apa? ke warnet Games.co.id. Ya. Free, Main ini yang mobil-mobilan itu. Mobil motor gua, kalau gua motor. Oh iya. Love Tester, Love Tester. Love Tester. Persenan ya? Persenan. Persenan, iya. gua lupa gua. Terus yang ada apa namanya simulator surgery. Sumpah gue Yang main buat operasi-operasi. games.co.id di rumah anjing nge-lag. Nanti laptop gue yang butut banget. Iya. Tapi ya nih ya, maaf nih, lu sendiri nonton bokep lebih kayak ngerasa relatable video Indonesia, Jepang atau Barat? Kalau gue Indonesia. Relatable, maksudnya gimana? Berarti kayak Gua enggak tahu gua. kayak lebih Gua enggak pernah gua. kayak pas nih gitu. Dari fantasi lu Gue ngeliatnya. semuanya lagi. Nggak peduli gue lagi. Kalau gue Indonesia sih. Jepang terlalu Lu hentai enggak ya? Hah? Hentai enggak ya? enggak lah anjing, gue normal coy. Indonesia terlalu banyak yang gak HD sih sebenarnya. Sekarang udah Itu di seninya di tahu. seninya di situ, Maksudnya Jo. di situ ya. ini di situ. Jadi kan bisa kena ada dialog kan kita tahu nih dia ngomong apa. Gitu tuh yang bikin
apalagi sekarang tuh kebanyakan title-nya ya di kode Twitter. Misalkan bokep Indonesia, title apa? Ada dialognya. Itu paling rame anjing. Itu paling rame. Paling rame. Ada subsnya ya. Enggak dialog, misalnya ngomong ada bukan ceritanya, subsnya. ada ceritanya. Udah ngomongnya. Gue terakhir ngikut itu terakhir gue kayak masih suka ngeliatin kayak hal-hal yang kayak gitu. Kebaya Merah itu kayak udah berapa tahun lalu ya? Itu gue belum nonton loh justru. Gue juga enggak. Kebaya Merah. Itu bule yang main ya? Enggak. Gak tau kayak pramugari ya Kebaya Merah itu ya? Bukan. Orang biasa. Yang kebaya merahnya orang Indo. Maksud Indonesia. gue yang Dua-duanya orang Itu Indonesia. ke pramugari. Dua-duanya orang Indonesia. Oh, dulu orang Indo. Kayak gitu terus kayak. Wah, gue nonton itu cuma yang 2 menit doang. Yang di Twitter. Ya Bali dulu namanya. Berja Bali Udah mah kita baru, kuliah. lama banget, Iya, anjing. kuliah kita. Kayak gitu. Cika. Gue nggak tahu. Gak tau gue. Cika 80 Bandung. juta. Cika Bandung. Cikaku bukan? Nggak, Cika Bandung cari. Cika Bandung pasti lu tahu. Cari dah. Cika Bandung. Ini influencer juga. Enggak, Cika Bandung cari aja di Google. Nyuruh anjing HP gue di situ. Ah ya, lalu Kayak gitu. Tapi kita sekarang umurnya sekarang udah bukan buat yang kayak gitu-gitu lagi. Udah enggak. Karena sebetulnya ini balik lagi ke edukasi sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa dipungkirin sebenarnya kalau cowok ada kebutuhan nih, mungkin biologisnya ke arah sana ya. nih. Yeah. Itu mah cece Facebook anjing. Tapi emang ada video yang kayak gitunya. Dulu rame anjing zaman SD. Iya itu kan jadi. Nama judulnya Cika Bandung. Ya gue nggak tahu lah. Nggak nonton, orang gue sekali nonton di SD langsung ke gap Nah, anjing. tapi di dewasa ini ya. Dewasa ini sebetulnya tersadarkan kalau misalkan hal-hal cowok yang memang selalu ditutupi dengan reason itu bagian dari biologis cowok, itu sebenarnya karena kita kurang kerjaan aja sih. Di saat kerjaan lotnya udah gede banget mah udah gak kepikiran kayak gitu sih. Apa? Sama waktu kosong aja, jadi membuat kita pikiran buat buka gitu loh, Rin. Apa yang nyari? Untuk melakukan seperti itu. Nyari video yang emang Iya. cuma menghabiskan waktu. Betul. Pokoknya kalau udah waktu kosong plus kita nggak ada kerjaan, wah itu udah bahaya deh. Apalagi ada beberapa alasan kalau untuk mengeluarkan itu, maksudnya untuk kita tidur, kita melakukan itu. Enggak. Ada beberapa alasan. Percaya sama gue, enakan mimpi basah. Iya kan, Jod? Bener kan? Oh, Mimpi basah tuh lebih enak, Rin. Enggak repot. Enggak repot, lu tinggal sabar aja 3 bulan lu stop nih. Ntar bisa mimpi basah. Repot bersihinnya anjing. Iya, tapi kan lebih enak, gila. Iya gak sih? enggak, gue ada satu peristiwa lagi nih. Cerita lagi. Kayak gini. Jadi gini, mimpi basah itu mungkin gue setuju juga apa yang lu bilang. Kalau misalkan emang itu secara nikmatnya mungkin lebih nikmat. Cuman di saat mimpi basah itu kan kita tidak bisa memastikan dia kapannya ya. Betul. Nah pernah ada satu cerita pribadi ini ya sebenarnya. Gue cerita dia nih berarti dia. Ya cerita gue. Mimpi basah gue juga ada juga lucu. Cerita pribadi kayak misalkan momen-momen itu hadir di saat yang sangat-sangat tidak tepat. Ya, gue juga lagi. Yang tidak tepat itu adalah lagi demam anjing. Lagi demam tinggi-tingginya 39 bangke udah gak mungkin mandi kan tuh. Iya, sedangkan celana udah gak kondusif kan tuh posisinya. Terus ya udah hal tersebut yang memang tidak diniatkan atau tidak terprediksi terjadilah, akhirnya kayak wah kayaknya ini mesti harus ada punya timeline sendiri nih supaya semuanya terplanning nih, tidak hadir di saat momen-momen krusial kayak tadi. Betul. Kayak gitu pada akhirnya. Kalau gue di momen yang salah lagi di rumah saudara. Itu lebih. Gue lagi di rumah saudara tidur bentar dong. Ya kok celana gue kayak abis dari waterboom gue bilang. Kalau lu di momen yang mana lu? Kalau gue Paling gak enak sih gue di rumah saudara. apa ya, karakternya atau seseorang yang ada di mimpi gue ya yang buat gue begitu. Dan itu adalah siapa? Enggak, ini momen-momen gak enak, Rin, bukan momen enak. Ini momen gak enak nih karena Jadi ini gak enak. Momen gak enak. karakternya After taste itu gak enak ya. aktornya aneh nih dalam mimpi dia nih. Siapa nih? Wakil kepala sekolah gue anjing. Mbombo bangsat. Gue nih itu hari sekolah nih. Lucu banget. Gue sampai sekolah. Terus gue liat ibu wakepsek anjing malu gue banget. Karena lu kebayang semalamnya ya. Iya kayak anjing kenapa bisa? Ngapa dia muncul di mimpi basah gue anjing? Gue gak suka sama nih orang. Tapi dia masih inget nih.
Lu masih inget gak aktor lu siapa? Gue lupa gue. Ya paling yang dekat sama kehidupan gue sih. Gitu Itu ya? yang paling aman sih. Katanya malah orang yang kita nggak kenal katanya. Kalau gue sih lupa siapa. Kalau gue sih ada sih. Kalau gue malah nggak pernah yang orang yang gue suka gitu. Pokasek lu tadi. Iya, emang nggak maksudnya Banget ya dia ya. ada yang kan ada orang yang gue taksir kayak cewek tipe gue tuh nggak pernah muncul. Kalau gue muncul, beruntung berarti gue. Enak ya. Ya, artis tapi gue lupa. Pernah ada artis tapi lupa. Chico Jericho. Cowok anjing. Thomas Muller. Dengan nama Putri Marinonya. Mending sama Sinta Marino. Sinta Oh, anjing. kayak gitu sih. Terus kayak akhirnya timbul pemikiran anjing kayaknya mesti punya timeline deh supaya semuanya itu bisa teratur deh. Kayak gitu. Apaan pala ke atas? Kalau lu gedein. Oh, suara gue gede. Slow aja. Iya, kayak gitu. Tapi memang kembali lagi hal tersebut bisa benar-benar diniatin tuh sebenarnya karena kita nggak punya kesibukan. Nah, bright side-nya adalah kalau kita mengutip dari Sisi suatu terangnya kalimat, sisi terangnya. adalah kalaupun misalkan kita tuh jangan menjadi seseorang yang seperti air dalam kubangan gitu loh. Jadi harus bergerak. Karena air menjadi kubangan tuh akan jadi jentik nyamuk, jadi kotor doang airnya. Jadi kita dalam keadaan apapun walaupun memang belum ada hal yang memang bisa menjadi rutinitas yang bisa disibukin tuh Nggak, ini harus bisa apa bergerak. nih? Ini fokusnya apa nih Fokusnya anjing? supaya Soal tidak mimpi melakukan basah. Apa mimpi enggak, basah? kan tadi kan gue udah ngomong dulu soal mimpi basah yang tidak tepat akhirnya kayaknya mesti punya timeline nih. Berarti kan ada rutinitas yang memang harus dilakukan dan ranahnya lebih ke hal yang negatif kan sebenarnya kan. Jadinya terjadilah hal yang kayak kayaknya gue mesti nonton nih kayak gini-gini nih kayak begitu. Tapi ya sekarang nih Relasinya sama kubangan air tadi apa relasinya maksud gue? Ya berarti kan kita mungkin mayoritas berdasarkan Annabelle ya. Annabelle tuh analisa gembel ya. Oh. Berdasarkan Annabelle orang-orang yang memang mungkin bahasa kerennya PMO kali ya. Cuman gue lupa penjelasannya. PMO pokoknya adalah penjelasannya gimana. Jadi mayoritas itu adalah orang-orang yang memang dia tidak punya kesibukan dan dikhawatirkan sebetulnya dengan adanya perasaan itu kan menjadi adiksi kan. Nah, perasaan adiksi itu bisa menjadi faktor-faktor yang lebih ke arah penyelewengan. Betul. Arahnya lebih ke eksibisionis lah atau kayak pemaksaan lah dan lain-lain. Ruda paksa lah. udah paksa. Ada ruda paksa, ada ruda rela. Apaan tuh gue baru denger tuh? Lu tahu Ren maksudnya gimana? Gue tau kerja paksa gue tau gue. Ruda itu apa dulu? Ruda apa? Enggak, ruda paksa itu pemerkosaan. Iya. Oh, Kalau ruda rela berarti lu tahu dong. sama-sama mau. Iya, sama-sama mau. Namanya ruda rela. Gue baru denger nih. Iya, baru denger. Itu bahasa gue doang sih kayaknya sebenarnya. Ruda rela sama ruda paksa. Gue kalau nongkrong gini suka kayak membayangkan gimana kalau tiba-tiba ada orang gila yang ngasih lu 1 triliun gitu. Gue kemarin udah bilang gue sama member, kalau mobil gue pengen ada harian, pengen ada JDM, sama pengen ada supercar. Nggak cukup. Paling nggak cukup. Satu berapa? Satu T. Cukup. Satu T cukup. Harian. Tapi apa aja gitu loh. Sedangkan mobil udah dapet, gue pengen invest ke tanah gitu. Invest ke fisik lah, tanah, emas. Terus gue bikin kos-kosan sabi kan. Nah lu kalau punya duit banyak lu mau beli apa nih Jawat? Gue buka usaha sih. Ke usaha lu ya. Bener. Itu apa? Usaha pre-order bayi bajang. Anjing. Gak bosen-bosen bangsat. Kenapa harus bayi bajang Jawat? Kenapa? Ya karena kan bayi bajang, astagfirullahaladzim. Bayi bajang itu kan maksudnya suatu hal yang goib gitu tos sebenarnya tos. Mungkin harapannya bisa ngetren juga kayak Labubu gitu tos. Tapi kan lu pre-order katanya anjing. Jadi dia enggak ada toko tuh Rin. Enggak, tangan ke tangan aja dia. Iya, tangan ke tangan aja. Pre-order gitu. Jualannya di deep web. Gak bisa untung dong anjing, gak bisa untung dong. Bisa. Nggak, lu- Di web malah lebih mahal lagi. Kalau Serius ya. kalau rumah lu pengen di mana? Lu pengen punya tanah berapa? Ya kan? Sebagai cowok nih, sebagai calon pemimpin keluarga nih, nah, lu dikasih 1 T nih sama orang, jebret 1 T fresh money, nah lu buat apa tuh? Kalau gua ya, yang pasti satu mobil elep tuh ya, cash. 1
satu mobil elf Buat cash. apaan, anjing? Enggak mau mobil duitnya Buat- cash. Oh, Satu mobil iya. elf. Satu mobil elf nih, satu T datang, satu mobil elf. Oke, kalau gue ini walaupun agak klasik ya sebenarnya jawabannya ya. Cuman cara gue menyikapi kebahagiaan gue itu adalah dengan membahagiakan pastinya diri sendiri dulu, tapi mungkin gue tipikal orang yang cenderung membahagiakan diri gue sendiri itu dengan membahagiakan orang-orang lain, orang-orang terdekat. Jadi kayak keluarga-keluarga terdekat yang memang belum sejahtera, disejahterain dulu. Betul. Sejahterain dulu orang-orang terdekat, baru orang-orang yang butuh. Di situ disejahterain. Mulai dengan ada apa namanya, intinya lebih ke menjadi mungkin sponsor utama dari swadaya masyarakat itu sendiri. Terus dengan targetnya bisa masuk ke dalam kancah politik. Terus duitnya diputerin lagi di situ. Enggak kepikiran. Kan lu kan pengen berbagi sama keluarga lu nih. Iya, keluarga. Terus kok tiba-tiba lu pengen di kancah politik, lu pengen gimana ya, maksudnya gue Enggak, kan tadi kan gue bilang kan keluarga dulu. Karena dalam Islam kan Oh, juga iya, iya, yang iya. dibantu kan orang keluarga dulu, orang jadi terdekat step, dulu kan. step satunya keluarga dulu. Step satu Rin. keluarga dulu. Enggak, politik itu kenapa bisa jadi ke politik? Dulu, sabar Beda, dulu. ini beda bagian Rin. Beda bagian, sabar dulu. Keluarga orang-orang terdekat sudah tersejahterakan, baru mensejahterakan orang-orang yang butuh bantuan. Betul. Iya kan? Tadi kan gue bilang menjadi mungkin sebagai salah satu tokoh swadaya masyarakat lah. Betul. Kayak misalkan fasum-fasum yang memang dari masyarakat itu butuh. Vaskes. Iya, fasum, faskes, apa lagi? Fast and Furious, Fast respon, fast respon, fast apa Lanjut. lagi? Skip jelek. fast track bisa. Iya, fast track bisa. Fasum. Fast Fast run. fast break anjay. Breakfast itu breakfast anjing. Fast break dari defense ke offense cepet. NBA. Langsung step Curry Pak. Fasum gak sih Fasum? Visum gue tau Visum. Fasum apa sih? Fasilitas Fasilitas umum. Fasilitas Iya. Semua pakai V. Ya kayak Fasum. gitu. Kayak lu nanti Fasum. tiba-tiba ketemu. Jadi misalkan dia Tadi Jot ya. Apa? Ada orang kecelakaan anjing terlentang di trotoar. Iya, kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan dalam keadaan yang aman Amin, ya. amin ya Allah, amin. Ini suka jumping-jumping gini anaknya nih. jadi lu membangun Fasum, lu membangun fasilitas umum dengan cara masuk ke kancah politik. Bukan. Bukan. Jadi awalnya lebih ke ini dulu, megang grassroots-nya dulu. Oke. Grassroots tuh akar rumput. Betul. Jadi tokoh dulu, tokoh dalam masyarakat itu yang memang fasum atau tadi mungkin bisa juga fast track, Faskes. faskes atau faskes dan lain-lain yang memang selama ini kalau dijalankan sama pemerintah tuh cenderung lambat. Nah, itu kita jadi tokoh dulu tuh Oh, di situ tuh. broron. Di TikTok broron. Nggak tahu. Ya anjing. Kayak gitu. Udah banget. Jadi yang dipegang Tahu pertama kan kesejahteraan masyarakat tuh dari fasilitas umum, terus dari segi pendidikan sama kesehatan. Betul. Iya kan? Udah dari situ sudah menjadi tokoh, barulah mungkin akan pastinya dilirik sama parpol. Betul. Dari mulai situ masuk ke dalam suatu partai politik dengan memang tadi satu T masih banyak tuh pasti tuh. Masih Sisanya nyisa, tuh iya. dari situ tuh. Masih nyisa tuh. Baru dari situ bisa lebih dikembangkan lagi, bisa diputerin lagi duitnya. Berarti buat ada dana kampanyenya ada Dana di situ. kampanyenya Nah, ada. kan lu nih pertanyaan. Punya Lu, jabatan. lu sendiri misalkan masuk ke politik, lu prefer masuk ke legislatif atau eksekutif? Gua ke eksekutif. Eksekutif tuh DPR ya? Enggak, eksekutif Presiden. itu kayak ya MPR, presiden, MPR. presiden, gubernur, Gubernur, kades, wali gitu. kota, kayak gitu. penjalan apa namanya? Pemimpin-pemimpinnya. Ya penjalan aturan. Ya, jadi gini. Mungkin itu kita bisa menyebutnya apa? Trias politika ya, Rin ya. Yes. Trias politika itu ada namanya eksekutif, Legislatif. legislatif sama Yudikatif. yudikatif. Nah, eksekutif, ekse nih menjalankan, ya kan? Legis, Membuat. legislatif itu membuat. Cara mengingatnya nih pelajaran sebenarnya waktu gue SD nih. Legit membuat. Nah, dia membuat suatu kebijakan. Bodoh Iya, terus. tapi benar, tapi ilmu itu masih masuk loh di kepala gue loh. Legit. Baru saya yudikatif. Yudi. Pengawas. nama orang. Iya, Pengawas, bodoh dia amat, mengawasi. bodoh amat Yudi. Tadi yang pertama Exe. Nah, udah. yang main Meteor Garden. Epse. Nah, yaudah setelah itu, karena gue merasa untuk bisa mengubah atau kita bisa membuat suatu perubahan cenderung yang lebih baik itu tombak yang paling cepat untuk kita bisa secara masif dari dunia politik. Gitu. Jadi kalau misalkan menurut gue menyikapinya dengan membeli barang atau membelikan aset, apalagi aset yang tidak bergerak gitu, kayak misalkan cuma sebatas beli mobil ya, kalau rumah primer lah, sebenarnya kebutuhan primer. Gue lebih ke legasinya sih.
1T itu mau gue jadiin legacy untuk mensejahterakan, terus juga pastinya apa ya, memperbaiki derajat-derajat mungkin dari keluarga terdekat, dari orang-orang terdekat juga dinaikkan derajatnya, bisa berguna untuk secara masif orang-orang. Intinya sih lebih ke ada suatu hal yang memang bisa dinikmati secara halayak banyak lah gitu, perubahan yang positif gitu. Karena di saat kita gue jadi kayak ceramah ya jatuhnya. Gak apa-apa. Karena di saat kita indikatornya itu cuma uang. Nah, balik lagi nih tentang konsep uang nih. Kalau tadi kan ngomong 1T kan. 1T. Sebenarnya bahasan yang sebenarnya jatuhnya kayak basa-basi. Cuman kembali lagi bagaimana cara menjawabnya itu bisa dilihat dari orang itu punya mindset seperti apa. Bisa diukur dari situ tos sebetulnya. Nah, menurut gue yang gue pahamin konsep uang itu sebenarnya adalah konsep yang mungkin dibilang bisa lucu tos. Jadi Lucunya tuh kenapa? Uang semakin dikejar tuh semakin lari. Justru kalau nggak dikejar dia yang nyamperin. betul. Nah, Berarti nganggur aja ya? mindset yang kedua yang dipakai, bagaimana caranya Berarti nganggur uang ya? yang bisa mengejar kita, Tapi bukan kita yang mengejar uang. Bukan itu maknanya, Ri. Bukan itu maknanya. Iya, kayak gitu. Jadi lebih ke legacy itu yang paling, menurut gua itu yang paling utama sih. Tapi yang mau gue tanya nih, apakah lu siap dengan faktor X ketika lu mulai menjajakan kaki di jalur ke arah kancah politik, Jod? Kayak contohnya, duit, ditutup duit. iya maksud gue ada kayak, iya bener sih kalau udah punya, Kan 1T lumayan tuh. kalau udah punya duit iya sih. Iya. Enggak, tadi gue mikir kayak ada beberapa ormas yang harus lu rangkul, ada beberapa persenan buat partai lu nanti. Iya, pasti gitu kan. pasti ada. Kan itu udah dalam suatu perhitungan tadi di awal menjadi dalam tokoh masyarakat. Ini sebenarnya kalau ceritanya dari sisi gue dong bisa panjang nih tuh. Karena sebenarnya gue bisa menjawab hal kayak tadi udah ada visi ke sana. Dari kehidupan gue yang real sekarang. Serius lu? Anjir, dia beneran Kemungkinan bisa ya. pengen terjun dia anjir. Apa-apa. Kemungkinan bisa ya. Walaupun sebenarnya tujuannya arahnya nggak ke sana. Cuman alhamdulillah dengan pengalaman yang saat ini lagi gue jalanin dan juga responsibility yang lagi gue jalankan amanahnya dari suatu perusahaan mengharuskan gue tuh untuk deket-deket ke local hero. Dalam arti local hero tuh orang-orang yang berpengaruh. Preman ya. Iya, pokoknya orang-orang yang berpengaruh lah, nggak mesti preman lah. Di suatu Cuma area preman ya. kan juga ada eskalasinya. Enggak, tapi kan ya kita itu udah rahasia umum ya, tiap jengkal ini pasti ada premannya. Maksud gue itu. Dah. Ya oke. Tapi gini Jot. Ya. Tapi ya lu rela apa duit sebanyak itu lu gunain buat politik? Maksud gue Itu gak worth it anjing. perjalanan lu panjang dan pasti habis nih Jod. Berat habis. Tapi kan lu nggak tahu nih goalnya nyampe nggak. Lu nggak bisa prediksi gitu loh. Goalnya nyampe atau enggak. Ya udah kasih gue 1M ntar gue buktiin. Enggak, karena kalau Simpelnya gitu kan? Jawabannya gitu kan sebenernya kan. Kasih 1M 1T. 1T. Kasih gue 1T gue buktiin. karena kalau kata Panji, lu kalau masuk politik tuh kayak masuk ke kolam tai, antara lu mati, kok nggak lu jadi tai juga. Udah itu aja. Ditambah nih ya, si siapa tuh yang di cut that stupid shit-nya si Panji, yang orang dua itu, dia kan emang tim branding politik kan, lu tahu pasti kan. Dia udah jelasin kalau biaya politik Indonesia tuh gede banget. Tergantung eskalasinya semana, lu mau posisi apa. Tapi kan itu kata Panji bukan kata Jody. Beda. Enggak. Yang mana dulu nih? Yang tadi ya udah sekarang bahas yang ini nih. Yang ya kalau soal biaya politiknya tuh kita tuh terbesar sedunia. Kayak enggak cuma jabatan. Itu survei dari mana, Mas? Enggak, karena yang Panji ngomong, dia ngomong sama ini. Tau gak sih lu yang rame tuh yang cut that stupid shit total politik. Tahu gue. Dua orang ini tuh kayak Yang akhir tahun ramai itu kan. dia itu agensi untuk politik. Lu kalau mau berkampanye nih, lu bisa pakai dia. Dia yang desainin semuanya. Iya. Branding lu gimana. Makanya dia tahu kita tuh harga politik kita tuh gede. Sementara nggak sebanding dengan apa yang kita dapat setelah kita terpilih. Makanya sekarang banyak yang korupsi. Gitu. Iya benar. Kasih gue 1T. Dibuktiin dari situ. Jawaban gue sih cuma sesimpel itu. Oke, sekarang ngomongin soal tai. Tai. Iya, ngomongin soal tai. Iya. Kalau kita ngomongin
sebenarnya gini ya, mungkin bukannya gue Review tai aja. bukannya gue anak abah atau gimana, nggak, tetap masih di dalam konteks politik. Bukannya gue anak abah atau enggak, Kalau anak Ganjar lu. cuman Karena PDI. ya nggak mesti. Oh iya. Cuman kalau berdasarkan riset di Indonesia, pekerjaan yang paling tidak dipercaya itu adalah DPR. Bener, itu berdasarkan Bukannya polisi ya? ada enggak, Polisi kedua. polisi nggak tahu gua nomor berapa. Pokoknya toponnya Takut. toponnya DPR, pekerjaan yang paling tidak dipercaya. Mungkin bisa dilihat di BPS, di situ ada risetnya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang memang harus dirubah gitu loh untuk menjalankan suatu konstitusi di negara ini. Sebenarnya itu. Kalau misalkan kita berbicara tentang korupsi, biaya politik yang mahal dan lain-lain, kita sekarang ngomonginnya gini nih. Kalau kita balik lagi soal bahasan tadi, mungkin di Indonesia secara risetnya sangat minim untuk generasi muda bangsa itu yang dia ada self willing atau good willing dia untuk bisa menjadi politikus. Walaupun sebenarnya dengan jalur politik yang tadi gue bilang di awal akan lebih masif dalam lu bisa mempunyai suatu pengaruh di situ atau merubah suatu, gue nggak bisa bilang suatu bangsa, suatu kaum lah mungkin bisa dibilang. Untuk lu mengubah suatu kaum itu jalur paling cepatnya sebenarnya adalah di jalan politik. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dari sampling beberapa orang bilang soalnya politik dunianya kotor, bisnis dunianya nggak kotor juga. Balik lagi itu sebenarnya bisa jadi bukan konspirasi, bukan apa. Memang dari segi kita punya sebenarnya di luar trias politika itu ada namanya 4 pilarnya. Satu lagi pers, kebebasan pers di situ. Bisa jadi dari kita kan belajar hypodermic needle dan lain-lain kan, teori framing dan lain-lain, User classification. Iya kayak gitu. Bisa jadi sebenarnya kalau kita coba out the box dari pikiran yang memang selama ini kita konsumsi, entah itu dari media, entah itu dari sosial media, bisa jadi arahnya untuk mematikan insting dari kita generasi muda bangsa yang menjadi tombak utama nanti ke depannya konstitusi di Indonesia, itu memandang kalau kayaknya nggak akan jadi apa-apa deh kalau misalkan kita berpolitik di sini. Jadinya akan selalu ada oknum-oknum nih. Kita nggak bisa bilang semuanya rata. Akan selalu ada oknum. Tapi banyak. Tapi banyak. Dan memang itu rintangannya. Karena memang itu yang memang kita masih belum bisa keluar dari zona itu menurut gue. Dan itu tuh secara mindset sudah terbentuk bahkan jauh dari sebelum kita merdeka atau sebelum jauh kita dijajarin. Makanya gue selalu bilang, legacy, nggak mungkin legacy itu cuman berdasarkan 1 triliun di satu orang. Harus disampaikan nih estafetnya untuk bisa lebih masif, untuk ibaratnya pembangunan bersama, bukan dari segi infrastruktur doang, tapi dari segi mental. Itu sebenarnya yang diperlukan dari gue. Makanya kalau misalnya gue punya duit 1 triliun, lebih baik gue mengembalikan ke suatu hal yang sifatnya menurut gue pribadi adalah fundamental. Dari kita kenyamanan hidup di suatu negara, dari mana kita bisa dijamin sama negara, bisa kita sejahtera semuanya, pembagiannya adil dan merata, semua hak-hak dan kewajibannya terjalankan. Satu teh akan gue arahin ke sana. Kalau gue konklusiin ya jawaban gue dari tadi. Misalkan Kita kayak ngomong sama narasumber ya anjing. Iya kayak narasumber, padahal acaranya bertiga ini. misalkan pertanyaan gue adalah, misalkan lu udah goal nih masuk di kancah politik dimanapun ya, intinya lu udah ada porsi buat di suatu partai gitu. Godaan terbesar adalah kalau gue gimana nih cara gue buat menangkal diri gue pribadi untuk gak korupsi gitu. Karena kalau gue di perpolitikan dan apabila gue udah dapet porsi di situ, susah buat gue pribadi menolak beberapa tawaran-tawaran basah dari rekan-rekan sekeliling gue. Nah, ini kan goal lu nih, yang dimana jalur lu tadi udah mulia banget gitu loh. Niat lu udah mulia, tapi kalau lu di kancah politik lu masuk di dalam lingkaran setan, gimana cara lu buat paling tidak menahan diri lu lah, supaya lu nggak tergoda dengan aksi korupsi. Meskipun itu sulit. Itu sangat sulit maksud gue.
caranya. Karena gue sebenarnya nggak akan relate juga sih kalau gue jawab ya, karena belum pernah ada di titik itu. Tapi secara teoritis saja ya. Iya. Balik lagi ke idealisme sama untuk kita bisa gini. Mungkin gue akan bisa jawabnya dari sisi sejarah terus. Jadi zaman dulu kita masih, jauh banget lagi ini bahasannya. Apa. Gini, awal mula kehancuran zaman sahabat Nabi. Itu jauh banget ya. Jauh banget ya, parah ya. Nah, sebenarnya strategi musuh itu adalah untuk bisa menghancurkan dari dalam. Itu harus bisa jadi nyaru. Betul. Nah, itu mungkin taktik yang dipakainya itu. Walaupun memang orang-orang melihat kok ini arahnya jadi seakan-akan gitu ke sana. Cuman kembali lagi dari sisi mindset dan juga idealismenya di situ. Tujuannya apa? Karena dari awal gue udah nge-state legacy gue apa. Jadi di situ yang akan gue perkuat. Kalau misalkan memang secara godaan korupsi dan lain-lain, mungkin tidak bahkan bisa dijawab simple tos sebenarnya. Cuman kalau secara teoritisnya atau secara study case-nya, mungkin gue akan pakai ke arah sana untuk bisa menghancurkan. Tadi lu bilang lingkaran setan, caranya adalah nyaru menjadi setan itu sendiri. Betul. Untuk bisa menghancurkan mereka orang yang kita bisa sebut oknum tos. Dari dalam ya lu berarti. Dari dalam, karena kan kalau kita berbicara soal masalah duit 1T itu, mungkin di saat gua ada di titik itu duitnya udah ngegulung berapa kali udah nggak tahu tuh. Berarti kan itu udah bukan menjadi isu buat gua lagi. Karena kan ini jawaban lu perandaian, gue jawab pakai perandaian juga. Betul. Kayak gitu. Jadi jawabannya sih. Jadi gini ceritanya, Rin. Jadi setelah Nabi meninggal, ada 4 khulafa Rasyidin. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, itu sahabat Nabi. iya. Nah, Gua. kematian Umar bin Khattab adalah dari salah satu sahabat yang kerja buat kaum muslimin. Ya. Nah, salah satu sahabat ini, bukan sahabat lah, ini orang luar lah. Orang luar yang kerja buat kaum muslimin, dia memang sudah ada niat jahat untuk khulafa Rasyidin pada saat itu, pemimpin umat muslim pada saat itu. Itu yang nyaru kan, sebenarnya itu pihak luar kan. Iya, tapi gue nggak tahu agamanya apa ya. Nah iya, ini kalau nggak salah agamanya bukan Islam deh. Jadi pas Umar lagi mimpin sholat, Yahudi ditikam dari belakang. kayak Nabi Muhammad juga gitu kan? Nabi Muhammad kan Apa sakit sih? enggak sakit. Sakit ya? Iya beda. Nah itulah cikal bakal. Dari zaman Nabi pun udah ada gitu loh. Dari zaman setelah Nabi lah, dari zaman sahabat Nabi. Iya, mungkin bisa dibilang down of the system sahabat Rasul. Dari isu-isu kayak gitu, diterkamnya dari dalam selimut. Yeah. Itu kan zaman Nabi. Kita kan manusia, boy. Iya, ini adalah sebuah contoh di mana sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Betul. Sebenarnya perjalanan umat manusia jadi jauh banget. Enggak gini dah. Itu kan dia dari jahat mencoba menjadi baik tapi tetap jahat kan. Tapi enggak nih, ini kan kita beda. Kita yang baik masuk ke jahat, bisa nggak nahan untuk masalah jahat itu lebih apa sih namanya? Enggak, sebenarnya bener, cuman dirubah aja. Dia jahat. Ada di sisi mananya masuk aja. ke lingkungan baik tapi tetap jahat. Nah, kalau dia baik masuk ke lingkungan jahat tapi emang tujuannya baik. Enggak, gitu. masalahnya menjadi jahat itu lebih menggiurkan. Ngerti gak sih lu? Lebih secara manusia tuh gitu. Iya, tapi memang gue tuh pernah mikir loh, apakah gue harus masuk ke lingkungan koruptor dulu dan gue ikutan korupsi? Masuk nih, gue korupsi juga nih Jod, sebagai pemimpin masuk nih gue nih di sini. Tapi dengan niat baik, buat ngancurin lingkaran setan para koruptor ini. Tapi pada at the end of the day gue mau dihukum atau enggak itu terserah. Yang penting niat gue baik dulu. Nah, gue sih gitu kepikirannya. Iya. Jadi tetap gue tuh pelaku tetap Jod. Iya, makanya gue setiap pertanyaan yang dilempar di sini, gue enak jawabinnya pakai perandaian, karena lu juga nanyanya pakai perandaian. Kalau lu ngomong di situ lu hanya punya niat, tapi lu nggak punya power, dari awal kan gue udah cerita, udah track back di awal kan. Kalau misalkan gue ciptain powernya dulu, baru bisa ada di suatu kapabilitas duduk di kursi politik itu. Jadi udah punya powernya dulu nih. Yeah. Di saat lu punya niatan doang nggak punya power, jadinya lu akan kalah. Dan selalu about money isunya. Tapi kan di sini perandaiannya kalau lu punya uang,
tadi 1T misalkan gue ada dalam kondisi seperti itu, misalkan semua plannya lancar dan itu kegulung kan berarti money is not about issue lagi di gue. Power udah ada, niat udah ada. Kayaknya lu ya kalau Kayaknya podcast kita jadi gak lucu ya. gak apa-apa Jadi serius gak ya? harus lucu. Tapi gue pengen Kayaknya lu ya kalau lu udah masuk ke sono kayaknya lu bakal korupsi ya. mungkin gue bukan mungkin udah pasti kayaknya ya lu ya. gue nggak bisa munafik sih karena apa ya, udah busuk banget sih tos ya. Iya lu korupsi 1T nih tebus 200M, it's okay kan? Tapi gue nggak mau yang ini. Balik lagi soal mereka tuh rata-rata korupsi karena pengen balik modal, mostly ya sekarang ya, rata-rata karena Balik modal kampanye. iya. Ini untuk yang di legislatif ya. Nah, gue misalkan masuk politik kayaknya enggak sih. Misalkan gue ngekat itu biaya politik. Kalau memang udah emang gak rezeki ya udah. Gak bisa lah lu. Ya kan gini kan kalau gak rezeki. Kalau dana lu terbatas lu gak bakal bisa terus gila. Ada. Lawan lu gila-gila. Lu tau gak sih yang dokter dari PKS tau gak sih lu? Yang rada Arab gitu. Gak tau gue. Ya itu kan biaya politiknya dikit banget itu dia. Dia masuk legislatif. Gak ada yang gak mungkin sih. Balik lagi kalau kayak gitu gue ngandelin grassroots. Makanya tadi gue bilang kan grassroots. Tapi lu tau gak sih yang kasus di Jawa Barat, dia tuh udah kuat cara grassroots. Dia tuh ngeswadaya warga kalau mau dapat air tuh nggak perlu naik ke gunung. Jadi dia buat Bikin selang peralon lagi tuh bikin peralon tuh anjing. buat ke kampung. Tapi ujungnya apa? Dia kalah. Oh yang dia ngangkat peralonnya lagi ya? Iya. Iya, tahu gue. Kalah sama orang yang duit. Sementara dia udah dibantu sama orang bertahun-tahun nggak dipilih. Itu banyak plus minusnya. Itu manusia kita tuh nggak bisa ditebak aja, manusia Indonesia sih. Makanya sebenarnya gue kerja jadi content creator gini agar gue abis itu gue menjadi artis, baru ntar gue dapat kursi gitu aja. Sebenarnya kalau berkaca dari case yang Kayak kalau jadi artis terus untuk DP tuh lebih gampang kayaknya. Iya, lu nyari branding lu. karena udah punya exposure. Iya. Ya, situ sih. Sebenarnya kembali lagi Tapi- kalau ngomongin nggak semuanya itu about money Rin, sebetulnya. Dengan kita bisa tahu cara mainnya, di situ bisa masuk, di situ bisa tahu salahnya, ya pasti akan dengan rumusan tertentu akan ada kemenangan. Ya mungkin itu salah satu menjadi milestone-nya dia gitu loh Rin. Lu tau gak sih sekarang sistemnya politik sandera. Lu mau di pihak gua atau lu masuk penjara. Iya. Ya ancam-ancaman gitu. Iya. Dari dulu udah banyak gak sih Jod? Gitu-gitu Jod. Baru enggak kalau zaman SBY. Zaman SBY di penjara ini. Ini ketua KPK dulu siapa? Azhari Azhar. Antasari Azhar. Antasari Ashar. Yang mau digantung di Monas kan? Kalau dia Bukan, itu Anas Urbaningrum. Oh, itu Anas ya salah Ketua Antasari Demokrat. Ashar Senturi ya? itu yang ini KPK. Ya politik ancaman mah dari dulu. Sebenarnya balik lagi yang namanya gimana ya? Gue selalu percaya ini kata-kata dari One Piece lagi apa dari mana gue juga nggak tahu ya. Kalau lo mau menguasai dunia lo harus menguasai sejarah. Sebenarnya strata kan strategi dan taktik. Strata dari dulu manusia dulu purba sampai sekarang tuh sebenarnya mindset itu diulang-ulang terus gitu aja. Konsepnya aja yang beda, lebih berkembang. Kalau mau ngomongin politik ancaman mau udah dari zaman kapan tahu sebenarnya ada Rin. Kayak yang tadi gue ngomong Antasari Ashar, emang sebelumnya Antasari Ashar diancamnya kayak gimana? Mungkin gue gak tahu ya, banyak orang yang kayaknya harusnya dia dipublish juga sih. Dalam wawancaranya dia tuh dikasih peti isinya duit. Isinya duit ini 100 ribuan, iya. Anjir. Tapi dalam peti itu ada fotonya anaknya lagi di mana, istrinya lagi di mana, ibu lagi di mana, ayahnya lagi di mana, kayak gitu. Mungkin gak banyak orang yang tahu sih. Sampai akhirnya dia tidak mempedulikan hal itu, dijebak kan pakai yang penembakan. Iya. Yang sama Anas Urbaningrum itu katanya dalangnya. Kasian. Itu dari mafia tuh kelas itu kalau gitu ya. Iya, anjing. Itu gede banget. Gimana SBY termasuk yang gede. Kalau Makanya kan Megawati sama SBY kagak mau salam-salaman, kenapa? Karena KPK itu dibikin, kalau nggak gue salah ya, correct me if I'm wrong,
Megawati itu yang sebenarnya mungkin merumuskan si KPK itu sendiri. Baru pas begitu zaman SBY mungkin Disahkan. Bu Megawati merasa kalau KPK di zaman SBY itu diacak-acak habis sampai ada kejadian kayak gitu. Tapi benar-benar diacak-acak saat zaman Jokowi. Iya kan, Kalau novel tuh zamannya Jokowi novel. Apa? Novel Baswedan, zamannya Jokowi udah. Iya, awal. Early kan? Terus disuruh jadi ASN semua, tidak independen lagi. Diatur. Oh my god. Itulah maksud gua. Lu kalau emang punya jalur ke politik, ini kan kita jadi breakdown gambaran-gambarannya Jod, bahwa sekeras itu gitu loh. Bahwa lu masih ada keluarga yang lu sayang gitu maksud gue. Iya. Sebenarnya dalam dunia apapun sih, mau lu bisnis kayak, mau lu industri kreatif kayak hal-hal kayak gitu selalu ada. Cuman yang gua rasa-rasa, kenapa hal-hal politik kayak gitu selalu digoreng sampai pada akhirnya Gosong. sampai akhirnya impactnya tuh kayaknya politik di Indonesia itu jelek banget ya, karena menurut gue ada salah satu oknum yang terus menggoreng itu dan akhirnya menumpulkan insting-insting kita. Dan gue yakin kok kita aja merdeka itu atas dasar keinginan kita sendiri loh, bukan dikasih. Tapi kita ngutang katanya, deposit. Ya entah apapun itu, tapi kan keputusan itu yang udah diambil Sama Belanda buat ngebangun negeri. Gak semua negara bisa merdeka dengan dia mengusir penjajah. Kita bukan mengusir penjajah sih, kita. Yang ngusir lah agresi militer 1-2. Iya. Agresi satu di mana? Di Bandung. Dewi Sartika. Di Bandung. Agresi itu di Jogja ya? Iya pokoknya gue lupa deh, ada Bandung, ada Jogja. Agresi militer 1-2 gue kebalik-balik. Itu kan Bandung Lautan Api kan setelah kita merdeka. Iya emang. Bandung Lautan Api, mari bung 1950. rebut kembali. Nih, gue juga ada cerita nih. 1950. Jadi pas Bandung Lautan Api dulu, lu tahu kan gue punya rumah di Bandung kan? Rumah gue di Bandung tuh jadi dapur umumnya. Anjay. Jadi pengungsi nih, jadi lahan pengungsi. Di musim ini enggak? Jadi di bawah rumah gue itu kuburan-kuburan Belanda, Rin. Keren ya? Oh banyak Ya, banget. ngeri anjir. Ada ini enggak? Penapan gitu enggak? Ya, katanya sih dulu gitu, cuman udah direnov, udah di ngajiin, ya udah slow lah sekarang. Banyak hal kita nggak tahu ya, contohnya soal ini. Ternyata kita tuh nggak disuruh kerja paksa, kita tuh dibayar. Iya, itu kalau itu Tapi iya. itu diambil. Itu kan kita baru ini kan taunya. Iya. Yang ternyata VOC punya bukti bayarnya itu kan. Iya. Iya. Anjing ya. VOC itu perusahaan gede ternyata ya. Kalau Gede. di ini Kalau disamain kayak sekarang dia kelasnya lebih tinggi dari Apple. ada mining juga dia. Emang. Main tambang juga. Dia tuh nggak Karena bisa. kan emang dia itu integrate ke koneksinya ke negara-negara anjing. Dia nggak mungkin nggak mungkin bisa defense dari Jerman. Kok duitnya nggak dari Indonesia? Ya betul. Setuju gue kalau itu. Kalau dia nggak ada duit, kelar dia sama Hitler, sama Jerman. Kalah power ya. Orang Jerman tuh dia udah nyerang dari Inggris sampai Rusia, anjing. Rusia Uni Soviet tuh gede kan? Iya, kalah ya. Itu bisa Bisa rata ya. gila ya. Terus kalau kata orang gini, Itu dia ini ya gini, tar dulu. Terus kata orang gini, inilah makanya kalau ada anak daftar sekolah seni itu diterima, jangan ditolak. Jadinya mah jadi Hitler tuh. Oh, karena dia dulu ditolak. Iya ditolak. Itu lucu banget. Enggak, itu dulu dia misinya tuh ngabisin Yahudi kan? Bukan ya? Misinya Hitler tuh apa sih? Dia Dia menguasai ngebantai Eropa. Yahudi kan? Oh, menguasai Eropa aja. Oh Yahudi kayaknya ada sentimen khusus Ada saya sih. sentimen lain. Ya. Oh. Sentimen lain. Makanya kan dia populer dengan kata-katanya, aku menyisakan sedikit orang Yahudi supaya kalian tahu orang Yahudi seperti apa gitu kan kata-kata. Tapi di terakhir tuh gue nemu Twitter, ternyata pembantaian Holocaust itu nggak sebanyak itu. Masih banyak pembantaian apa yang Israel lakukan ke Palestina. Yang lebih besar lagi. Iya. Enggak. Jadi Aku dulu tahu paling besar pembantaian di mana? di Indonesia 65. Nah, tebak aja dulu. Genocide, kita ngomong genocide nih. Genocide terbesar Covid, bukan. flu Spanyol. Bukan. Genocide itu flu Spanyol beda. Flu Spanyol Siapa tahu ada konspirasi yang nyebarin penyakitnya. itu pandemi Santos. Gue nyerah apa? Indian. Iya, betul. Oh. Anjing gue sumpah gue baru nonton seriesnya di Netflix nama American Primeval. Anjing itu ngeri banget coy.
Tapi menceritakan tentang itu. Iya, jadi demi Berani juga ya. dia demi menguasai wilayah itu, pas itu wilayah Utah. Mereka ngadu domba. Orang Indian itu nama sukunya Shosho, sama militer Amerika dia adu domba. Jadi emang dibikin perang tuh sebenarnya. Iya. Jadi yang ngadu domba itu namanya suku Mormon. Dia itu penguasanya gubernur Utah. Namanya Birmingham Young. Birmingham tuh markasnya. Ya? Markasnya di Birmingham. Enggak, namanya, nama gubernurnya itu Birmingham Young. Suku Mormon, dia tuh yang diceritakan di situ kayaknya dia emang dari perkumpulan gereja itu, tapi dari kata-kata dia, terus apa sih namanya kalau di khotbah gitu, kayak ini bukan Kristen sih, ini lebih ke Kristen yang Yahudi gitu, karena mereka berkata ini tanah perjanjian bla 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 bla. Lu harus nonton dah, itu emang slownya pace-nya slow banget. Cuman gue kalau tontonan terlalu mikir gue nggak main di situ sih anjing. Nggak, awalnya gue isengnya tos, karena kan lu tahu ini gak sih? Aduh, apa sih yang filmnya Leonardo DiCaprio yang diserang sama Titanic. Nggak, diserang sama beruang. Lu nggak tahu? Red Dead Redemption. Itu game anjing. Dia kayak cowboy gitu tos. Anjing keren banget dah. Top Gun. Hah? Top Gun. Tuh, itu mah. Udah nonton belum ya Maverick? Belum. Keren anjing. Maverick nama pesawat kan? Iya. Itu gara-gara itu gue nggak tahu tuh base ceritanya apa. Dari situ gue ngulik anjing. Terus sampai akhirnya gerejanya yang suku Mormon ini di Twitter klarifikasi. Di Twitter, di X anjing. di akunnya ya. Iya anjing, gila. Wah gila, sejarah kelam tuh. Indian emang kasihan banget sih emang. Tapi sampai sekarang gue yang belum tahu tuh Aborigin sih. Aborigin tuh harus dinaikin sih. Aborigin tuh Australia ya? Iya. Karena Jadi Australia itu dulu sebenarnya Amerika sama Australia itu dikuasain sama Eropa. ya, jadi dulu penduduk Eropa ngebantai orang-orang aborigin itu sebenarnya untuk Australia itu menjadi suatu area Sini. tahanan apa ya Rin ya? Segala macam tahanan kota, kriminal, tahanan militer dan lain-lain tuh sebenarnya tuh dulu tuh penjara. Australia itu dijadiin penjara, pengasingan lah gitu awalnya. Itu doang sih, gue juga belum terlalu ngulik banget sih. Itu nonton dah, filmnya keren banget dah. Cowboy gitu. Cowboy Bebop. Yang gini ya. Dah gitu. Cowboy kan. Enggak sampai gitu masalahnya, tapi sejarah banget coy. Itu waktunya itu setting waktunya di 18 Iya kayak RDR tuh. 1850. Iya. Sama kayak RDR. Wah, keren banget dah, anjing. Keren banget. Cuman emang kalau yang gue suka tuh dari film tuh kayak ininya sih, pemeran utama apa namanya? Mancast. MC-nya itu ya. Iya, Mancast. Lu pernah kepikiran gak sih apakah lu akan seterusnya kerja di corporate gini gitu? Lu punya bisnis impian gitu gak, Jod? Lu pengen punya apa gitu, Jod? Ada pasti. Kayak gue nih contohnya nih, gue tuh pengen punya bisnis yang laki banget. Kayak gue pengen punya toko material, gue pengen punya bengkel yang ada kafenya, yang ada cuci steamnya, yang kayak gitu-gitu loh. Gue pengen. Kalau lu apa bisnis impian lu dulu? Bisnis impian gue sampai sekarang sebenarnya ini ternak gembel. Mau diapain itu? Enggak. Ini mau jawab bercanda apa serius nih? Serius lah anjing. Serius ya. Ya sebenarnya Apa di F&B atau di kreatif atau di entertain bisnis lo gitu? sebenarnya gue itu ini nggak jauh dari cerita yang waktu itu gue cerita sama Ocit sih, cuman gue modifikasi aja tuh sebenarnya. Masa lu mau jadi orang Bali, Jod, anjing? Gitu, tapi bener itu impian gue dari dulu. Nah sebenarnya kalau secara proyeksi kedepannya gue yang mungkin kedepannya jauh banget ya, dan sebenarnya lagi gue susun nih tos timelinenya di diri gue nih, dengan gue ngambil S2 walaupun belum lulus, terus bekerja di bidang yang memang gue tekuni, menurut gue masih ada sangkut pautnya sama gue kuliah, sama menjalani bisnis mungkin kecil-kecilan kali ya. Menurut gue lagi ada di fase
under 30 ini yang ngerapin timeline, karena gue sadar gue bukan datang dari keluarga yang istimewa, gue datang dari perintis. Yang gue cuma bisa lakukan adalah dengan gue mengefisiensi budget dan juga waktu, gue berusaha merapikan timeline gue nih. Karena sebenarnya proyeksi ke depan gue itu adalah sebelum gue mati, gue tuh mau menjadi pengajar, bisnismen, sama pekerja praktis. Pekerja praktis tuh kayak yang di corporate gitu-gitulah. Profesional. Ya dunia profesional kayak gitulah. Karena menurut gue ini semuanya tuh berkaitan. Gue bisa mendapatkan pengalaman, Cocok nih jadi staf khusus nih. bisa Staf presiden. bisa mengimplementasikan apa yang gue udah pelajarin lewat pekerjaan praktis atau corporate tadi dibilang. Setelah udah banyak pengalaman, gue implementasikan lagi untuk balik lagi ke legacy sih ujungnya. Karena gue merasa kalau misalkan untuk menjadi suatu legacy itu jalurnya selain tadi gue bilang politik adalah kita mengajar, jadi dosen dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi dosen atau jadi sebatas guru, menurut gue itu udah masuk dalam kategori cita-cita gue. Terus terakhir untuk yang jangka panjang dan untuk melanggengkan apa yang sudah diusahakan selama ini ya lewat bisnis, supaya ada tetap passive income-nya. Betul. Kayak gitu. Makanya sebenarnya di end of the day, walaupun sebenarnya agak kayak bercanda ya, tapi gue pengen bener-bener kayak hidup di lingkungan yang emang slow living, menjalani apa yang tadi kan kita di awal udah sempet ngomongin hobi ya. Bisa apa ya namanya ya, menjadikan suatu rutinitas gue itu menjalani hobi gue. Kayak waktu itu kan gue bercandanya sama Ocit, gue pengen waktu gue tua gue pengen berkuda karena mungkin nantinya hobi gue akan berkuda. Sehat tuh anjing. Iya, terus gondrong, rambut gue putih masih tebel. Terus panahan anjing nabi bangsa. Kagak, kan dia kan bilang sama gue gondrong, pakai sarung Bali sama bikin asbak Bali kan. Asbak kontol, iya. Enggak. Asbak kontol sama ya itu naik kuda nggak pakai baju, pakai sarung Bali itu. Itu cita-cita gue dari dulu beneran ini mah. Tapi kan Bali udah gak ada lahan kosong lagi. Lu mau main kuda di mana? Itu Ya, tahun tahu lah, itu tahun itu kan 90-an, cita-cita gua Jod. sekarang. Itu tahun 90-an anjing. Gitu. Terus nanti gue udah kayak punya suatu desa sendiri. Balik lagi nih, karena Iya, ini- karena yang tadi gue jelasin tuh sebenarnya relate sama apa yang gue cita-citakan ya, Tos. Kayak misalkan gue udah punya kampung sendiri yang gue swadayakan dengan berdasarkan kemampuan gue. Iya. Terus Terus itu lu ibaratnya kampung jadi di mana? Di Blitar. nggak Bali di suatu kampung, di suatu kampung. Dia pengen ngidupin kampung gitu lah. Iya. Ya, pertanyaan gue, lu mau bisnis apa? Itu kan harus ada duitnya dulu. Lu mau naik kuda. Sebenarnya kalau kita Bisnisnya nih ngomongin apa bisnis nih? apa ke depannya sih, Impian lu, menurut gua, bisnis impian lu gitu loh. bisnis impian gue sih bisnis yang bisa dijalanin sama keluarga terdekat aja sih. Katanya kalau perusahaan keluarga bahaya ya. Lu percaya gak sama itu? Maksudnya? Nggak percaya. Karena perusahaan yang gue kerja sekarang juga perusahaan keluarga tapi hidup-hidup aja. Oh iya? Udah 20. Oh, gue baru tahu Jod. Udah 25 tahun. Kayak gitu. Itu mah stigma doang. Maksudnya itu kan untuk pelaku korporatnya mungkin iya akan menjawab dari POV-nya mereka tuh seperti itu. Tapi bergerak di bidang apa nih? Otomotif? Apa? Ya pasti nggak Human F&B sih. trafficking. Production jangan anjing. Itu pasti income anjing. Jawaban yang menurut gua tidak akan berubah walaupun jawaban yang nggak berubah, nggak dimakan zaman, walaupun agak klise, jawaban gua adalah pengolahan bahan mentah. Udah itu jawabannya. Kalau ngomongin F&B dan lain-lain, menurut gua nggak akan ngambil F&B, nggak akan ngambil apa sih bisnis mungkin sawit gitu kali ya. Tapi sawit juga Nah, maksud pengolahan gua bahan mentah. Maksud sih. gua itu sawit, ada karet, ada Oh dia mau Umbi. nebang pohon nih dia nih. Nebang-nebang pohon kan lu. ada umbi-umbian. Itu kan bisnis bahan mentah semua. Nah, lu mau yang mana nih gitu loh. Kayaknya menurut Ada gua nikel, ada tambang tuh permentahan juga. bisa. Gue bener-bener firm untuk jalanin bisnis yang udah stable. Menurut gue di usia 40 mudah-mudahan bisa lebih cepet. Kalau menurut gue saat nanti kedepannya yang tetap stable di Indonesia adalah tembakau. Tembakau. Ya. Tembakau bisa. Karena itu udah mulai, mungkin sharing sedikit ya. Karena itu mulai udah jalan dari gue. Dan itu orientasi kedepannya. Mungkin pertama ya agrikultur lah. Kalau lu nanya secara konsep besarnya ya, gue akan jawab agrikultur. Karena agrikultur itu bisa jadi peternakan, bisa jadi pertanian. Kayak tadi tembakau kan pertanian kan, karena itu kan dibudayakan dengan cara ditanam kan. Bisa jadi ada peternakan. Karena yang lagi gue jalanin sekarang itu adalah jalanin bisnis keluarga,
alhamdulillah udah ada pabrik rokok di Sidoarjo. Gue baru tahu nih, serius Jod. Iya. Lo beli saham. Enggak, join bisnis sama om gua. Karena dalam waktu mungkin round 1, 2 atau 3 tahun Sastro Sumardi nama kakek gua. Oh, gue gak tahu. Belum sampai Gue belum bawain lu rokoknya sebenarnya. Nanti kapan-kapan kalau gue habis dari Sidoarjo gue bawain lagi. Karena bos-bos gue yang di kantor udah gue kasihin. Oh gitu. Ini gue sharing berarti karena tadi gue bilang kan gue ngerapin timeline gue kan selama gue mungkin masih belum married, masih belum ada tanggung jawab lebih lah untuk bisa punya waktu banyak ke keluarga. Jadi gue berusaha untuk sebisa mungkin gue merapikan timeline gue. Ini baru si rokok itu. Di jalan 2 tahun sih. Enggak, lu joinnya dari awal apa? Udah jalan 2 tahun kan gue bilang. Baru. Jadi gini. Dalam 1, 2 atau paling lambat 3 tahun sebetulnya kembali lagi keputusan yang gue ambil sekarang dalam hidup sangat besar perannya dari orang tua gue itu pastinya. Dan gue gak mau mengulangi mungkin kesalahan yang sama di keluarga gue terulang lagi di gue. Karena gue pun bisa dibilang, mungkin teman-teman juga tahu, ya bisa dibilang gue generasi sandwich. Karena memang dari segi keluarga gue hanya menjadi seorang pekerja praktis, gak ada usaha dan lain-lain. Atau misalkan ada waktu itu invest tapi juga investnya nggak berujung baik. Nah, gue ngerasa dengan adanya pengalaman dari orang tua gue nggak mau nih mengulangi legacy yang sama. Sampai pada akhirnya dengan alhamdulillah gue kerja di suatu korporat juga ada aja, maksudnya progresnya ada aja, kenaikannya ada aja, alhamdulillah. Nggak bisa dipungkiri juga karena orang-orang terdekat gue juga, gue nggak mungkin bisa ada di titik itu tanpa peran orang lain. Dan dari duit di situ tuh gue sisihkan untuk usaha tos. Kenapa gue ambil usaha yang mungkin tadi gue sampai ceritain di Sidoarjo dan lain-lain itu? Karena dalam 1 atau 3 tahun ke depan bokap nyokap gue itu akan punya hari tuanya tuh di sana. Iya kan, dia cerita kan. Gue cerita tuh kayaknya tuh. Yang dibeli, lu mau bokap nyokap di Blitar ya? Entah itu di Malang, Sidoarjo atau di Batu, Blitar atau di Surabaya. Batu. Di ini Mega Mendung. Enggak Mega Mendung, kedeketan itu. Nah, kayak gitu. Nah, terus om gue itu kebetulan ada usaha. Aja bener jadi narasumber anjing. Tembakau. Om gue ada tembakau. Terus dia punya tambak. Nah, tambaknya itu Sidoarjo kan deket pantai kan, tembak. Deket laut kan. Nah, jadi punya tambak di deket laut. Udang nih. Di situ sebenarnya ikan pindang. Udang. Pindang. Bandeng yang Pindang mah dijadikan tekniknya. Teknik masaknya. Iya, bandeng yang dijadikan pindang. Kuah. Nah, pindang itu. Nah, sebenarnya Rin, ini ngomongin agrikultur berarti ya sekarang. Sebenarnya bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang berkesinambungan dan bisnis yang bisa memanfaatkan barang reject. Tapi ini nanti akan dibahas terpisah. Nah, bisnis om gue itu dia punya tambak, di situ ada rumput laut, sama ada ikan bandeng. Dari pantai itu ke bawah ada udang. Di situ dari rumput laut kan semakin lama semakin gede kan, semakin bertumbuh kan. Nah, itu dimakanin sama ikan pindangnya. Jadi dia nggak akan tumbuh terlalu besar, masih dalam suatu produk quality yang bisa dijual ke pasar. Jadi itu semuanya kejual, entah itu udang, entah itu bandeng, entah itu rumput laut, itu bisa kejual. Di sisi lain om gue ada usaha tembakau, karena itu usaha keluarga juga yang udah dari lama. Oke, pas gue beberapa kali kan untung ini ya, ini jatuhnya kayak privilege tinggal di daerah ya. Ya pinter-pinternya lu aja. Enggak, kan gak semua orang bisa kesempatan itu aja. Enggak, kita tuh coba lu buat itu di Jakarta deh. Di daerah Jakarta. Oke, gue bisa jawab itu. Gini, Jakarta atau kota-kota besar, mindset sebagai pedagang apalagi agrikultur ya tos. Kota-kota besar itu diplotting untuk menjadi buangan. Jadi kita tuh udah jadi bahan jadi, buang ke Jakarta, buang ke sana. Karena nggak mungkin kalau lu ngomongin soal usaha, kita nggak bisa jadi produsen. Nggak mungkin. Jadi konsumen kita. Jadi konsumen, dan itu tempatnya lu ngerusak harga pasar, lu berasa belajar prinsip tengkulak. Itu tuh di regional atau di daerah. Tahu tengkulak nggak lu? Tahu prosesnya kan? Enggak. Tengkulak itu biasanya ini kayak apa ya?
yang nahan kan. Ya, jadi Iya. proses mungkin secara teori sedikit tengkulak itu sebenarnya dari segi kita punya strategi di saat orang lain lagi panen, kalau bisa kita lagi nanem. Jadi di saat dia lagi nanem kita lagi panen, kayak gitulah intinya lah. Nah, mulai dari situ, Nah, ntar lu bahan baku tuh rata-rata misalkan banyak yang mahal, itu biasanya ada tengkulak yang jahat. karena ada suatu produk yang ditahan. Yang nggak ngikutin arus nih cerita ini. Iya, Jay. jadi pas itu gue baca nonton di mana gitu. Itu supply demand, Rin. Jadi Konsepnya. harusnya tuh emang cabai itu harganya emang lagi normal aja. Tiba-tiba dia iseng aja mau naikin barang, ditahannya gitu. Ditahan. Nggak boleh jalan, nggak boleh masuk dulu. Begitupun juga kalau lu ngikutin ya, dulu ada telur yang dihancur-hancurin tuh sama orang-orang tuh. Susu. Ya, Yang terakhir. susu dibuang-buangin. Susu dibuang-buangin. Ayam, nggak ayam sih, telur sih. Itu udah Nah produk itu proses tengkulak tuh sebenarnya sangat jauh mendalam dari apa yang kita bahas. Strateginya. Kayak misalkan telur nih sengaja diindep-indepin nih pas lagi susah. Pas lagi orang pada panen, stok-stok lama nih dikeluarin. Tapi stok lama ini malah jadi cenderung telur yang lebih jelek yang keluar. Jadinya harga telur-telur yang sebenarnya bagus jadi turun. Iya. Makanya orang-orang di situ pada kesel telurnya dibuang-buangin. Oh. Itu kejamnya sebenarnya konsep tengkulak yang emang gak baik ya. Tapi itu berarti purpose-nya adalah untuk menguntungkan pihak dia sendiri gitu ya. Kayak gitu. Masafal. Nah, balik lagi ya cerita yang pengalaman gue. Beberapa kali gue pulang kampung, alhamdulillah setelah gue di corporate ini gue bener-bener merasakan kayak, oh jadi gini ya rasanya keluarga tuh bener-bener liburan segala macamnya tuh pakai duit gue tos. Itu tuh gue bener-bener ngerasain tuh. Itu enak banget ya. Bukan cuman internal Iya. keluarga gue, tapi saudara-saudara di Blitar, saudara-saudara di Malang, di Ulingi. Itu tuh gue ngerasa kayak, alhamdulillah ternyata gue hidup mungkin saat itu berapa tahun, kita lulus 24 tahun 23 kali ya. 23 Di usia 23 tahun gue udah bisa punya feeling engage yang kayak gini nih sama keluarga gitu. Tapi dari situ mungkin udah ada jalannya juga, udah mulai timbul mindset yang seperti itu. Gue ngobrol lah sama om gue yang tadi punya usaha, sampai akhirnya kita bikin produk baru. Jadinya join, dan alhamdulillah sekarang udah ada pabrik sama udah ada mobil operasionalnya sendiri. Oke. Kayak Sausnya siapa yang buat, Jod? Sausnya bikin sendiri. Saus. Ya, lu nonton ini ya. Oh, ini bukan ngomongin Kretek. tembakau. Tembakau. Kretek. Apa yang Dian Sastro? Iya, garis kretek. Garis Kretek nggak nonton lu ya? Nggak nonton. Ya, nonton makanya. Iya, lu tau dari nonton doang gampang anjing, gua kira udah. Enggak, maksudnya emang jadi tiap rokok itu tiap merek tuh ada sausnya sendiri Iya, tuh. itu ingredientsnya. Bumbunya aja kan. Iya. Kenapa saus ngomong? Bilangnya saus. Kalau Bilangnya saus. Dibilangnya saus. Istilah bahasanya saus. Oke, gue lanjutin cerita ya. Terus Gue boleh buka baju gak sih anjing? Buka ya. Terus gue ngobrol lah sama Pak D, sama om gue. Ibaratnya om gue kan sebenarnya udah punya produk sendiri, dan gue tuh mau belajar sebenarnya sama bokap gue, Ini nggak ada mengandalkan dana yang memang sedikit lah saat itu memang alokasinya. Tapi kira-kira apa barangnya nih? Tetap rokok, cuman konsepnya, kita berbicara soal konsep. Akhirnya kepikiran, kita brainstorming, kebetulan ini nih sebenarnya di saat gue masuk dalam dunia kerja, gue mulai memperhatikan ada yang namanya, nanti kita bahas kayaknya bakal seru deh. Mulai ibaratnya tuh gimana ya? Kita aware atau tajam sama prinsip-prinsip kode-kode semesta. Maksudnya hal yang memang sebenarnya kebetulan di kita tuh sebenarnya nggak kebetulan. Akhirnya gue mulai menghidupkan insting gue di hal-hal kayak gitu. Nah kebetulan di saat gue malamnya brainstorming sama om gue itu, gue sekitar paginya itu tuh nyekar ke makam Soekarno. Enggak sih, ke makam kakek gue sih. Karena Soekarno kayak waktu gue kecil udah kan? sering. Blitar Iya, kan? Blitar. Nah, gue nyekar ke makam kakek gue. Dan gue tuh ngeliat kayak ada di situ tuh masih ada foto-foto yang bener-bener gambarnya tuh udah hampir hilang gitu loh, Tos. Di makamnya? Di rumahnya. Oh, iya. Jadi makamnya nggak jauh dari rumah. Dan rumahnya tuh udah dalam kondisi yang memang udah nggak ke maintenance lagi lah. Terus foto-fotonya tuh kayak emang bener-bener jadul banget, parah tuh. Hitam putih gitu. Iya, terus gue ini kan ada di situ foto, walaupun kakek gue kan emang tentara ya. Kakek gue emang juga nggak ngerokok. Saat itu kakek gue juga kepala desa tuh. Kaya dong. Lumayan, alhamdulillah. Di situ ada suatu foto, menurut gue secara historikal nih bisa diceritain nih, bisa dinarasiin.
kakek gue tuh ngobrol sama perokok. Mulai dari situ gue masuk nih konsep nih, ngomong sama om gue, gimana kalau kita bikin rokok, kita nggak usah, karena kan ini budget sedikit nih, kita menjual historical karena sebenarnya Historik, bukan Iya, historical. Secara historical. Menjual historinya, karena sebenarnya kembali lagi nih, dalam dunia content creator, dalam dunia bisnis, kita harus melibatkan emosi penonton atau emosi konsumen. Makanya kita bisa menarasikan suatu cerita di situ atau di dalam suatu produk. Nah, di situ ketemulah dari foto itu, menurut gua bisa sangat-sangat diceritakan dengan memang prinsip modal yang sangat sedikit saat itu, karena jatuhnya kita masih numpang cuman berdasarkan kita punya produk tuh ingredient sausnya aja yang kita punya. Dari saus tembakau kita berdasarkan PO. Enggak, lu Jadi tembakaunya ngambilnya beda-beda. rokoknya lu Beda. SKT apa SKM? SKT, sigaret kretek tangan. Oke, masuk ke konsep nih. Nah, Konsepnya lu? gimana nih? Tahu, beda itu. Beda. Nah, secara SKT tapi ada cukainya. Iya, ini juga SKT, Jod. Pabrik juga masih numpang. Kalau nggak ada cukainya mah mereka ini Smith. Gemoy. Gemoy emang ada. Ada. Cukainya berapa, Jod? Lu join sama pabrik kompetitor dong kalau begitu anjing. Iya, maksudnya kompetitor kan juga perusahaan keluarga, tapi kan ilmunya di situ yang diserap kan. Jatuh- Saat itu awal-awal berdirinya tos. Jatuhnya vendor gitu. Ngambil vendor. Iya, ya mungkin bisa dibilang istilah singkatnya vendor kali ya. Oke, akhirnya mungkin gue secara gambaran besar kalau detail kayak kelamaan ya, terlalu teknis juga ya. Akhirnya timbul konsep kalau kita jangan bikin rokok yang normal. Gini bikin ya. enggak. Ya jatuh. Gue akhirnya bikin rokok yang harus dibakarnya itu H-1. Ya, anjing amin satu monyet. Monyet. Enggak. Kita bikin rokok yang kalau dibakar blubuk. Itu sisa. Nah, akhirnya kepikiran konsep, karena saat itu gue mindset yang gue punya kayaknya cerutu oke deh. Cuman secara nilai jual di Indonesia masih belum. Iya. Tapi arahnya ke sana. Dibakar terus jadi hitam semua. Kayak petasan tahi. Tapi kan tuh harus ada potongannya dulu. Cerutu kan ada potongannya kan. Habis lagi. Oke. Habis itu kata om gue, jangan le, gini dikasih insight, kita ambil tengah-tengahnya. Tole, nama lu Tole sekarang. Iya. Jawa. Diambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya gue bikin rokok kayak modelan cigarillos tos. Iya. Jadi setengahnya rokok biasa, setengahnya cerutu. Ya, kayak gitu. Dan bener-bener kita bikin 2 ingredients, ada yang original, ada yang coffee. Ada yang crispy. Sausnya. Kayak KFC aja. Kayak black cappuccino Enggak, gitu ya? mozzarella. Kayak black cappuccino gitu kan? Berarti kan? Iya, rasanya kayak gitu. Apa, Mungkin kalau secara Kayak ingredients black cappuccino, Enggak tadi apa? cigarillos. Enggak rasanya. KFC, Coffee. Kopi sama? Original, tembakau biasa. Kopi itu sama kayak ini enggak? Jarum enggak. Espresso. Jarum super espresso. Iya. espresso. Ya, gue tadi mau ngomong itu, ngambil konsepnya dari sana. Oke, budget terbatas, pabrik numpang, kita sistemnya berdasarkan masih PO, kemudian ini minusnya, kita ngambil supplier tembakaunya itu karena ngepres banget budget, jadinya beda-beda. Kita ngambil yang saat itu ada PO, yang paling murah saat itu apa? Vendornya. Kalau lu ngomong tadi soal yang gampang vendor kita nyebutnya. Berarti Vendornya apa? kualitasnya beda-beda dong. Kualitasnya beda-beda. Konsisten. Itu evaluasi pertama gua. Itu evaluasi pertama gua. Terus akhirnya oke, ini tadi ngomongin teknis. Yang kedua marketingnya. Marketingnya gua naro di tempat wisata Anjir. atau tempat oleh-oleh. Itu historikalnya ketemu. Jadi Sastro Sumardi disebutin tuh. Kakek gua bla 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 diceritain sebagai tokoh yang memang saat itu di Blitar orang-orang banyak tahu. Di bootnya nih istilahnya nih, di bootnya ada cerita itu. Ada. Sama di rokoknya ada storytelling. Oh, di rokoknya. Di rokoknya ada storytellingnya. Kayak gitu. Sampai Kebaca tuh Jut ya? Kebaca. Kecil kan anjing. Kecil. Berarti nggak ada gini. Tempatnya lebih gede dari ini tos. Segini tos. Oh, karena cigarillos konsepnya. Karena cigarillos. Iya, Ada gambar gini, konsepnya. Jut. Udah ada gambar itunya. Wajib ya ini SOP ya? Wajib. Oh, SOP dia. Wajib kayak gitu. Ya udah Oh, akhirnya iya bener, cukup tuh. setelah akhirnya kita beberapa kali evaluasi dan di tempat wisata. Kenapa tempat wisata nanti gue ceritain di belakang. Di tempat wisata udah mulai banyak PO-nya, orang-orang udah lumayan ini apa namanya?
banyak tahu. Kena, Kita tinggal PR-nya tuh menjaga service quality. Karena sebenarnya pabrikan rokok kayak model Sergio, Smith, Gemoy itu tuh sebenarnya awalnya tuh orang-orang Madura Jawa Timur. Jawa Timur tuh tempatnya buat kayak begitu. Baru akhirnya masuk ke pasar Jakarta. Kayak gitu. Abisnya dari situ alhamdulillah udah bisa punya pabrik sendiri, udah bisa punya mobil operasional, terus juga vendor tembakaunya kita udah fixin kontrak sama dia. Kebetulan kalau dalam kita beli suatu apa ya jatuhnya ya, suatu barang atau suatu bahan produksi itu nggak cuman bisa dari uang, tapi ada namanya SPK. Itu pakai lawyer tuh. Jadi kita pakai kontrak dalam tempo berapa lama kita harus margin profit ke mereka tuh berapa, revenue sharingnya tuh kayak gitu berapa. Akhirnya pakai konsep kayak gitu tuh untuk akhirnya bisa punya pabrik, punya mobil, dan teken sama vendor itu tuh karena alhamdulillah di keluarga gue ada ibaratnya notarisnya lah untuk hal-hal yang mengatur hal tersebut. Kayak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah hal tersebut secara service quality udah mulai stable, walaupun memang kita kerjanya masih based on sama PO. Misalkan ada suatu tempat wisata atau tempat oleh-oleh yang memang ini stoknya ditinggal dikit nih, kita produksi lagi dari itu. Secara master plan-nya, kenapa gua awalnya tuh kekeh banget untuk cerutu? Karena sebetulnya kalau kita berbicara soal cerutu, itu tuh udah menjadi suatu apa ya? Gini, kalau ngomongin soal cerutu, Anjir, ini mah kayak curhat biasa ya. Enggak, maksud gue ini susah loh. Udah 2 jam tos. Ini high value-nya tuh gimana caranya orang tuh bisa nangkep gitu loh. Kayak yang lu bilang tadi, Smith dan lain-lain tuh awalnya dari Madura atau Jawa Timur apa. Lu kan berarti punya target marketnya kan. Yang dimana lu harus punya titik-titik tempat wisata yang tertentu gitu loh supaya bisa kena gitu. Gak usah wisata deh, tempat oleh-oleh deh banyak. Ya misalkan gitu. Kayak gitu. Master plan-nya adalah kenapa gue kekeh banget jadi cerutu atau menyerupai barang yang seperti cerutu, karena gue mau coba masuk ke barang kancah internasional. Karena om gue udah main sampai ke sana. Om gue itu walaupun rokok kayak cuman 8.000 dijual itu, tapi dia tuh ngebuangnya ke pabrik, peternakan, sama pertanian. Yang dimana target pasarnya tuh orang-orang yang seenggaknya kemempus aja, yang penting dia ada rokok.